Assalamualaikum, kita di bab 81-90. Selamat bersantai. Bab 81, Persaingan Ketat. Panglima Guanjun telah keluar dari meditasi tertutupnya dan ia akan sampai di sini dalam waktu 3 hari lagi. Berita itu langsung membuat batalion penjaga langit heboh. Banyak pemuda mengepalkan tangannya karena bersemangat. Di ibu kota provinsi Guanjun, Panglima Guanjun punya kekuatan yang tidak terbatas. Ia adalah sosok legenda yang dihormati oleh setiap pesilat. Saat berita tersebut diumumkan, persaingan di antara 10 penjaga langit menjadi sangat ketat dan bahkan peringkat 10 besarnya pun saling menantang satu sama lain. Semakin tinggi peringkat seseorang di 10 penjaga langit, semakin tinggi pula kesempatan untuk terpilih. Sekelompok pemuda ini terlihat semakin menggila dan berlatih dengan keras dan saling menantang satu sama lain meskipun mereka tidak punya kesempatan untuk menang. Selama 2 hari berikutnya, bahkan Zhao Feng menerima beberapa tantangan. Zhao Feng menerima semua tantangannya dan menggunakan jurus jari bintang untuk mengalahkan lawannya dalam satu jurus. Untuk mengurangi masalah di kemudian hari, Zhao Feng akhirnya menunjukkan aura level ke-7-nya. Ia melakukan hal ini karena 2 alasan. Pertama, semakin sedikit orang yang akan menantangnya. Karena level pelatihannya telah mencapai level ke-7, ia telah memasuki tahapan master bela diri. Bahkan jika kau memberikan 1000 nyali kepada seorang pemuda, mereka tidak akan mungkin berani menantangnya. Kedua, semakin tinggi pelatihan yang diperlihatkannya, semakin tinggi pula kesempatannya untuk dipilih oleh Panglima Guanjun. Zhao Feng juga mengagumi sosok misterius dan melegenda, Panglima Guanjun. Ya ampun, Zhao Feng telah menembus level ke-7. Batalion penjaga langit kini punya pemuda super jenius lainnya. Berita tentang Zhao Feng yang telah mencapai level ke-7 pun menyebar dengan cepat. Zhao Yufei dan Huang Qi pun datang untuk memberikan selamat kepadanya. Selamat saudara Zhao karena berhasil mencapai tingkat master bela diri. Huang Qi melihat dengan hormat dan penuh kekaguman kepada Zhao Feng. Setiap 3 level di jalur bela diri punya sebutan yang berbeda yaitu pesilat pemula, ahli bela diri dan master bela diri. Jika seseorang bisa mencapai tahap tertingginya, status mereka akan berubah dengan drastis. Pesilat pemula adalah tahap paling bawah seorang pesilat. Ahli bela diri tidak hanya mendapatkan kekuatan, namun orang-orang akan menghormati mereka. Namun seseorang hanya bisa mencapai tahap tertinggi jika telah menembus tahapan master bela diri. Seseorang yang telah mencapai level ke-7 bisa mendapatkan undangan dari salah satu dari 13 negara di benua ini. Aku tahu kakak Feng tidak mungkin kalah dari Feng Hanyu dan Lei Chong, rasa bahagia terpancar di mata Zhao Yufei. Ia dengan mudah menerima berita Zhao Feng telah mencapai level ke-7 dan ikut senang mendengarnya. Dari murid klan terluar menjadi murid klan utama, lalu menjadi murid jenius terbaik di kota bulu matahari, Zhao Yufei selalu ada dan menyaksikan perkembangannya. Yufei, dengan kemampuanmu, kau juga akan segera mencapai level ke-7. Zhao Feng tersenyum dan menganalisa tubuh Zhao Yufei dengan mata kirinya. Level pelatihan Zhao Yufei telah mencapai puncak level ke-6 dan ia berada di peringkat ke-5 10 penjaga langit. Garis bawah di dalam gedung di tengah lapangan. Garis bawah, sudah ada beberapa pemuda jenius di batalion penjaga langit. Aku harap ini tidak akan mengecewakan Panglima Guanjun. Prajurit ketiga bergumam. Meskipun ia selalu berada di dalam gedung, ia masih bisa mengetahui situasi di batalion penjaga langit. Setelah mendengar kabar Zhao Feng telah mencapai level ke-7, Feng Hanyu dan Lei Chong pun sangat terkejut. Waktu berlalu semakin cepat hingga akhir hari ketiga dan persaingannya pun semakin ketat. 9 peringkat selalu berubah setiap jam. Mereka yang tidak pernah ditantang adalah para jenius di level ke-7 yang mampu menggunakan kekuatan yang melebihi kekuatan pesilat lainnya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Zhao Feng menenangkan diri dan fokus untuk meningkatkan kekuatannya selama 2 hari terakhir. Waktu yang ia miliki semakin menipis, jadi ia fokus melatih teknik pemulihan pernapasan dan jari bintang yang telah mencapai level ke-5 di hari ketiga. Jari bintang terbagi menjadi 7 level dan level ke-5 membuat Zhao Feng bisa menyerang dari jarak jauh dengan mengeluarkan sinar yang indah dari jarinya. Kesempurnaan yang luar biasa, kecepatan yang luar biasa. Ini perasaan yang ia rasakan saat menggunakan jari bintang. Hanya dengan sekali hembusan napas, ia bisa menembakkan 7 hingga 8 jarinya dan membuat serangannya bisa melukai pesilat di level ke-7. Jurus andalannya jari bintang 1 titik juga telah mencapai kekuatan level ke-8 dan ia bahkan belum menggabungkannya dengan kekuatan teknik dinding perak. Aku paham, Panglima Guanjun akan tiba besok. Malam di hari ketiga, persaingan semakin memanas. Garis bawah di malam hari. Garis bawah, Huang Qi akhirnya bisa mencapai peringkat ke-9 di 10 penjaga langit dan memantapkan posisinya.
Sekarang ia punya dua jurus level puncak yang telah mencapai level tertinggi dan ia juga telah menembus ke puncak level ke-6. Akhirnya aku bisa kembali. Huang Qi menghela napasnya lalu menantang peringkat ke-8 dan mengalahkannya. Ia melakukannya karena merasa peringkat ke-9 terlalu riskan karena banyak pemuda yang menantang pesilat di peringkat tersebut. Bahkan dengan level pelatihan Huang Qi di puncak level ke-6, ia hanya bisa menempati peringkat ke-8 yang memperlihatkan betapa ketatnya persaingan saat ini. Zhao Feng, dengan kekuatanmu kau bisa mencapai peringkat 3 besar, Huang Qi terlihat penasaran. Ia tahu kekuatan Zhao Feng yang mampu membunuh calon master bela diri ketika ia masih berada di puncak level ke-6 dan Feng telah mendapatkan banyak nilai pada misi kala itu. Huang Qi yakin Zhao Feng bisa menjadi peringkat kedua ataupun pertama. Ia merasa Zhao Feng akan ada di peringkat kedua karena Feng Hanyu telah mencapai puncak level ke-7. Dalam jajaran 10 penjaga langit, Feng Hanyu berada di peringkat pertama, Zhao Feng peringkat kedua dan Lei Chong di peringkat ketiga. Tentu saja itu peringkat yang disusun oleh para pemuda lainnya karena Zhao Feng masih menempati kabin kayu nomor 10 di 10 penjaga langit. Aku sudah mencapai level ke-7 jadi itu bukan masalah bagiku, Zhao Feng tersenyum dengan santai. Huang Qi tidak bisa menahan diri untuk memandangi Zhao Feng dengan tatapan iri. Dengan level pelatihan Zhao Feng saat ini, ia punya kesempatan besar dipilih oleh Panglima Guanjun sehingga peringkat tidak ada artinya buatnya. Ia adalah pesilat super jenius yang telah mencapai level ke-7 sebelum berusia 16 tahun. Waktu berjalan dengan sangat lambat. Pagi pun datang dan prajurit ketiga keluar dari gedungnya. Waktu telah tiba, ke-10 penjaga langit silakan datang menemuiku besok pagi di sini. Saat itu Panglima Guanjun akan datang untuk memberikan kalian petunjuknya secara langsung. Mendengar berita itu, ke-10 penjaga langit berteriak dengan penuh semangat sedangkan pemuda lainnya yang tidak terpilih terlihat sedih. Hahaha, akhirnya aku bisa tidur nyenyak sekarang. Huang Qi tertawa terbahak-bahak. Tentu saja prajurit ketiga ingin para pemuda jeniusnya berada di kondisi terbaiknya saat bertemu dengan Panglima Guanjun. Zhao Feng juga terlihat bersemangat. Sejak ia menyatu dengan mata kirinya, perkembangan latihannya sangat pesat. Saat ia memasuki wilayah Istana Guanjun, persaingan di antara para pemuda jenius di sini telah meningkatkan potensinya dan sekarang ia berkesempatan bertemu dengan sosok melegenda di negara awan itu. Malam itu, ke-10 penjaga langit tidur dengan nyenyak. Garis bawah keesokan paginya, garis bawah, semua pemuda telah bangun lebih awal dengan penuh berenergi. Tanpa panggilan dari prajurit ketiga, ke-10 penjaga langit itu telah mendatangi gedung di tengah lapangan itu. Mereka tiba setengah jam lebih awal. Bagus juga. Kalian tiba lebih awal. Prajurit ketiga menghitung jumlah orang yang hadir dan menyebutkan nama mereka satu persatu karena terlalu banyak perubahan peringkat selama 3 hari terakhir. 10 orang di sini, Feng Hanyu, Lei Chong, Lu Xiaoyu, Zhao Yufei, Huang Qi, Li Ziwen dan Zhao Feng. Saat ia membaca nama Zhao Feng ia sedikit terkejut dan pemuda lainnya melihat raut wajah keheranan namun tidak ada yang berani mempertanyakan kekuatannya. Garis bawah garis bawah. Saat itu, terdengar suara langkah kaki dari luar gedung. Ke-10 penjaga langit menahan napasnya. Sebelum pintu gedung terbuka, sebuah kekuatan aura yang menakutkan telah bergerak ke arah mereka. Langkah kaki itu seolah seperti menginjak jantung mereka. Dengan tatapan semua orang tertuju pada pintu tersebut, beberapa sosok pun melangkah masuk. Panglima Guanjun, garis bawah garis bawah. Suara langkah kaki itu membuat jantung para pemuda berdebar-debar. Hanya prajurit ketiga yang berdiri dengan raut wajah tanpa ekspresi. Garis bawah krik. Garis bawah pintu dibuka dan 3 sosok pun masuk ke dalam gedung. Orang yang masuk pertama kali adalah seorang pria yang cukup tampan dengan bola mata yang jernih dan aura yang tajam. Itu dia, Zhao Feng tahu siapa orang itu. Garis bawah Yi. Garis bawah. Zhao Yufei juga terkejut melihatnya. Orang itu yang telah membawa mereka pergi dari kota bulu matahari, Ye Linyun. Di belakang Ye Linyun ada 2 orang pemuda, satunya selalu tersenyum, sedangkan yang satunya lagi tanpa ekspresi. Nan Gongfan, Bei Moi, Feng Hanyu dan Lei Chong merasa berdebar-debar melihat mereka berdua. Garis bawah kenapa mereka ada di sini? Garis bawah, Zhao Feng juga terkejut, ia pernah bertemu dengan Nan Gongfan dan Bei Moi jadi ia tahu seberapa menakutkannya kedua pemuda itu. Khususnya Bei Moi yang telah mencapai puncak level ke-8 dan bisa membunuh pesilat di level ke-9. Kemampuan 10 penjaga langit tidak ada apa-apanya dibandingkan kemampuan keduanya.
Saudara Ye datang juga, prajurit ketiga memberikan salam kepada Ye Linyun. Zhao Feng melihat tempat duduk Ye Linyun berada di depan prajurit ketiga. Tuan Ye juga murid Panglima Guanjun. Zhao Feng kaget. Saat itu ia juga melihat bahwa Ye Linyun memandanginya. Jelas terlihat bahwa Ye Linyun berharap banyak dari Zhao Feng. Panglima Guanjun telah keluar dari meditasi tertutupnya untuk memilih satu atau dua orang murid utamanya. Kita tidak punya kesempatan lagi, Ye Linyun dan prajurit ketiga berdiskusi. Murid utama, tanda tanya besar terlihat di wajah para pemuda. Tidak ada yang aneh. Tuan Ye, Nan Gongfan dan aku adalah murid terluar. Hanya Bei Moi yang merupakan murid utama, prajurit ketiga menjelaskan. Murid terluar, rasa terkejut muncul di wajah 10 penjaga langit. Ye Linyun dan prajurit ketiga berada di level ke-9 dan mereka hanyalah murid terluar. Nan Gongfan sudah berada di level ke-8 di usia semuda itu dan masih menjadi murid terluar. Hanya Bei Moi murid utama Panglima Guanjun. Garis bawah si Bei Moi itu hanya setahun lebih tua dariku dan ia telah mencapai puncak level ke-8 dan ia bisa membunuh pesilat di level ke-9. Hanya pesilat super jenius seperti dia yang bisa menjadi murid utama Panglima Guanjun. Garis bawah Zhao Feng menghela napasnya. Dengan kekuatan Bei Moi, ia bisa dengan mudah mengalahkan semua orang di kota bulu matahari dan ia telah berada di posisi tertinggi para petarung di ibu kota provinsi Guanjun pula. Pemuda jenius seperti dia memang seorang pesaing yang tangguh. Saat para pemuda itu menatap Bei Moi, sinar mata mereka seolah menghilang. Bakat Nan Gongfan dan Feng Hanyu memang yang terbaik di generasi saat ini. Namun jika dibandingkan dengan Bei Moi, para pemuda jenius lainnya tidak ada apa-apanya. Semua orang pun menatap Bei Moi dengan rasa cemburu, iri dan sekaligus tidak berdaya. Tuan prajurit ketiga, Tuan Besar telah memerintahkan untuk membawa 10 penjaga langit ini ke gedung spiritual bela diri. Orang yang datang adalah salah satu prajurit Guanjun yang nyaris berlutut di tanah. Ada 18 orang di kesatuan Guanjun namun prajurit di posisi 3 besar adalah pesilat yang sangat kuat. Gedung spiritual bela diri, Ye Linyun dan prajurit ketiga saling berpandangan dan terlihat penasaran. Gedung spiritual bela diri adalah salah satu wilayah penting di istana Guanjun karena merupakan tempat di mana Panglima Guanjuan berlatih. Biasanya, tidak ada yang diizinkan masuk ke gedung ini kecuali jika mereka dipanggil olehnya. Sepertinya Tuan Besar telah memutuskan akan memilih beberapa murid. Ini kesempatan besar untuk kalian semua, Ye Linyun berkata dengan serius lalu berdiri dan memimpin jalan menuju ke gedung tersebut. Ke-10 penjaga langit bisa merasakan suasana yang berbeda namun mereka tahu ini kesempatan mereka untuk mengubah takdirnya. 3 tahun lalu saudara Bei Moi dan aku datang ke gedung spiritual bela diri. Namun aku menjadi murid terluar sedangkan dia menjadi murid utama. Nan Gongfan menarik napas dalam-dalam dan menatap Bei Moi yang berjalan di sampingnya. Bei Moi tetap terlihat datar. Saat itu Nan Gongfan masih tidak ingat bagaimana keputusan itu dibuat, namun sejak hari itu takdir mereka telah berubah. Sejak mereka menjadi murid Panglima Guanjun, mereka telah menerima banyak sumber daya pelatihan yang membantu perkembangan level pelatihan mereka. Garis bawah beberapa saat kemudian. Garis bawah. Semua orang telah sampai di depan gedung berwarna abu-abu keperakan yang terlihat kuno. Gedung ini terlihat kosong dan tanpa kehidupan. Saat memasuki gedung tersebut, tidak ada seorang pun yang terlihat di sana. Namun Zhao Feng bisa merasakan kehadiran 3 hingga 4 orang prajurit Guanjun jika ia menggunakan mata kirinya. Tuan Besar, mereka sudah ada di sini, Ye Linyun berdiri di depan pintu dengan rasa hormat. Masuk terdengar suara dari dalam gedung. Suara itu terdengar seolah berasal dari langit yang mengejutkan semua orang. Ke-10 penjaga langit menahan napas dan setiap langkah mereka saat memasuki gedung itu terasa seperti menuju ke surga. Zhao Feng merasa bersemangat dan ada perasaan hangat yang mengalir dari mata kirinya ke sekujur tubuhnya. Saat ini ia tidak berani membuka kemampuan mata kirinya karena ia merasa setiap sudut gedung ini memata-matai setiap gerakannya. Garis bawah tahta, garis bawah. Para pemuda itu memasuki gedung itu dengan gelisah. Bahkan Nan Gongfan dan Bei Moi pun terlihat sangat serius. Di tengah ruangan gedung itu, ada seseorang yang duduk di atas karpet. Jika seseorang tidak langsung melihatnya, mungkin tidak ada yang menyadari kehadirannya. Orang yang duduk di atas karpet itu adalah seorang pria parubaya yang menggunakan jubah berwarna emas dan perak dan ia tidak punya aura apapun. Ia terlihat seperti orang biasa. Sulit dibayangkan orang seperti itu adalah Panglima Guanjun yang melegenda itu. Tuan Besar, 10 penjaga langit telah hadir di sini, ujar prajurit ketiga saat ia membungkukkan badannya dengan hormat. Bagus.
Panglima Guanjun menganggukkan kepalanya saat ia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Saat ia membuka matanya, para pemuda itu seolah ditarik ke lautan yang luas. Zhao Feng merasa gerakan sederhana dari Panglima Guanjun saja bisa menggerakkan sekitarnya. Lambaian tangannya itu terasa seperti raja yang memberikan perintah untuk duduk. Ye Linyun, prajurit ketiga, Bei Moi dan Nan Gongfan duduk di dekat Panglima Guanjun, sedangkan 10 pemuda lainnya duduk di karpet sesuai dengan peringkat mereka. Yang pertama adalah Feng Hanyu, kedua Lei Chong, ketiga Lu Xiaoyu, dan yang ke-10 adalah Zhao Feng. Tuan Besar, ada beberapa pemuda jenius berbakat di Batalion Penjaga Langit, prajurit ketiga bergumam. Panglima Guanjun tetap tanpa ekspresi saat menatap satu-satu 10 penjaga langit. Garis bawah, ke-10 pemuda itu merasa seolah tersambar petir. Dalam sekejap mata Panglima Guanjun bisa melihat level pelatihan setiap pemuda itu. Zhao Feng bahkan merasa meskipun teknik balok kayunya telah mencapai tahap kesempurnaan, ia tidak bisa menyembunyikan level pelatihannya dari Panglima Guanjun. Jauh lebih kuat dari yang terdahulu, namun tidak ada satupun di antara kalian yang bisa menjadi murid utamaku. Panglima Guanjun berkata dengan tanpa ekspresi seolah itu hal yang biasa saja, namun Zhao Feng bisa melihat rasa kecewa di matanya. Garis bawah, ke-10 pemuda itu tiba-tiba merasa jatuh ke neraka. Panglima Guanjun baru saja berkata tidak ada pemuda jenius di sini yang layak di matanya. Bagaimana bisa begitu? Ye Linyun dan prajurit ketiga juga terkejut dan tidak percaya. Menurut mereka, meskipun para pemuda itu tidak sehebat Bei Moi, ada beberapa jenius berbakat seperti Feng Hanyu dan Zhao Feng yang telah mencapai level ke-7 di usia semuda itu. Tuan Besar, bagaimana kau bisa yakin jika tidak mengujinya? Ye Linyun bertanya dengan hati-hati. Ya, Feng Hanyu telah mencapai puncak level ke-7 dan Zhao Feng punya ingatan yang lebih baik daripada Bei Moi, ujar prajurit ketiga. Lagi pula, semua pemuda jenius ini berada di bawah asuhannya. Potensi di masa depan. Di dalam gedung itu, semua pemuda terlihat bersemangat. Zhao Feng mengernyitkan alisnya, tak percaya jika tidak ada satupun di antara 10 penjaga langit yang layak di mata Panglima Guanjun meski hanya dengan sekali melihat. Ke-9 level di jalur bela diri hanyalah dasar. Di tempat ini, kekuatan, pelatihan dan jurus tidaklah penting jika kau tidak bisa mencapai tahapan selanjutnya, suara Panglima Guanjun menggema di dalam gedung itu. Perkataannya separuh dipahami dan separuh terdengar aneh di telinga para pemuda. Hanya beberapa orang yang bisa memahami makna dari perkataan Panglima Guanjun itu. Menurutnya, ke-9 level di jalur bela diri hanyalah dasar. Pada tahap ini bahkan jika kau adalah yang terkuat di antara yang lainnya, tidak akan ada gunanya jika tidak bisa menembus tahapan selanjutnya. Zhao Feng tampaknya akan memahami sesuatu. Ia ingat sebulan yang lalu saat ia berbicara dengan Tuan Ye. Tuan Ye berkata, 9 level di jalur bela diri berguna untuk melatih tubuh dan tulang dan membentuk dasar yang kuat. Sekarang Zhao Feng ingat poin tersebut dan sadar bahwa sesungguhnya tujuan utama pelatihan 9 level di jalur bela diri itu bukanlah untuk membunuh atau mempelajari jurus semata. Pemuda ini ingin bertanya, jika level pelatihan dan kekuatan tidak penting pada 9 level di jalur bela diri tersebut, lalu apa sebenarnya yang penting? Feng Hanyu berdiri dan bertanya dengan sopan. Saat ia bertanya, keringat dingin membasahi punggungnya. Ke-9 pemuda lainnya pun merasa takut namun mengagumi keberanian Feng Hanyu. Panglima Guanjun sepertinya mendapatkan kesan yang baik dari Feng Hanyu. Kekuatan adalah hal kedua dari tahapan ini karena masa depan yang lebih penting. Jalan yang bisa menuntunmu ke arah yang lebih baik. Masa depan, jalan yang akan menuntunmu ke arah yang lebih baik. Zhao Feng langsung paham, ketika seseorang telah mencapai level seperti Panglima Guanjun, mereka akan punya sudut pandang yang berbeda. Contohnya, seorang ahli bela diri mungkin yang terkuat di levelnya, namun jika ia tidak mengembangkan potensinya dan tidak bisa menembus ke level 7 untuk menjadi seorang master bela diri, maka tidak ada artinya baginya menjadi yang terkuat di level ke-6. Pesilat seperti ini tidak akan didukung oleh kelompoknya. Ini artinya tatapan Panglima Guanjun tadi telah melihat potensi dari 10 penjaga langit dan ia tidak perlu melihat kekuatan mereka saat ini. Tentu saja pesilat yang punya potensi biasanya berada di level pelatihan yang lebih tinggi. Itu sebabnya ia hanya mau memilih murid dari jajaran 10 penjaga langit. Meski aku berkata demikian, kalian semua tetap harus diuji. Saat Panglima Guanjun berkata demikian, ia mengeluarkan sebuah bola kristal sebesar kepalan tangan yang terbuat dari bahan yang unik. Dengan perintahnya, Bei Moi mengambil bola kristal itu dan memberikannya kepada 10 penjaga langit. Itu dia, jantung Nan Gongfan berdebar-debar. Dulu saat ia datang bersama Bei Moi ke gedung spiritual bela diri,
Panglima Guanjun juga mengeluarkan bola kristal tersebut. Panglima Guanjun lalu berkata, ini adalah barang yang spesial di dunia ini, karena bisa mengukur potensi kalian di masa depan dan pengukurannya akurat hingga 99%. Mendengar hal itu, para pemuda itu menjadi sangat gelisah. Benda yang bisa mengukur potensi seseorang. Zhao Feng terlihat penasaran. Bei Moi menyerahkan bola kristal itu pada Feng Hanyu. Pejamkan matamu dan salurkan kesadaran dan kekuatan tenaga dalammu ke dalam bola kristal itu, ujar Panglima Guanjun pada Feng Hanyu. Baik, Tuan. Feng Hanyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Ia lalu memfokuskan energinya ke dalam bola kristal di tangannya. Garis bawah Weng, garis bawah. Lingkaran sinar putih terbentuk dalam bola kristal itu. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 5 lingkaran. Lingkaran kelima berubah menjadi hijau, tidak seperti 4 lingkaran putih lainnya. Kau telah melewati 4 lingkaran, artinya potensimu telah melampaui tubuh manusia biasa. Meskipun itu bagus, namun tidak cukup bagus untuk menjadi murid utamaku, ujar Panglima Guanjun. Mendengar hal tersebut membuat sinar mata Feng Hanyu meredup. Ia adalah pesilat dengan level tertinggi di 10 penjaga langit namun di mata Panglima Guanjun ia biasa saja. Melihat hasil Feng Hanyu, pemuda jenius lainnya jadi merasa lebih gelisah. Kemudian giliran Lei Chong. Ia mengambil bola kristal itu dengan tangan yang gemetaran lalu menyalurkan kesadarannya ke dalam bola kristal tersebut. Lingkaran sinar putih kembali terbentuk di dalam bola tersebut. 1 lingkaran, 2 lingkaran, 3 lingkaran, 4 lingkaran. Lingkaran putih itu berhenti di lingkaran keempat. Lingkaran kelima tidak muncul sama sekali. Potensimu telah mencapai batasan maksimal tubuh manusia biasa, namun masih jauh dari targetku, Panglima Guanjun menggelengkan kepalanya. Garis bawah bagaimana mungkin bisa seperti ini? Garis bawah. Wajah Lei Chong langsung terlihat gelap seolah ia baru saja kehilangan jiwanya. Hasilnya lebih buruk daripada Feng Hanyu yang setidaknya mendapatkan penilaian biasa saja. Berikutnya adalah giliran Lu Xiaoyu. Sekarang giliranku, Lu Xiaoyu terlihat serius saat menyalurkan kesadarannya ke dalam bola tersebut. Di dalam bola kristal itu terlihat 3 lingkaran sinar putih lalu mulai terbentuk setengah lingkaran yang lainnya. 3 setengah lingkaran itu lebih buruk dari Lei Chong. Pemuda jenius di dunia biasa, namun belum cukup untuk melangkah ke tahapan dunia yang sebenarnya, Panglima Guanjun menggelengkan kepalanya. Selain Feng Hanyu, 2 pemuda itu tidak bisa mencapai target Panglima Guanjun. Potensi Lu Xiaoyu dan Lei Chong adalah yang terbaik di kota bulu matahari namun di sini mereka tidak berharga, hati Zhao Feng bergetar. Ia juga sedang berpikir apa yang dimaksud oleh Panglima Guanjun dengan perkataan, tahapan dunia sebenarnya. Setelah Lu Xiaoyu, kini giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei memejamkan matanya dan memegang bola kristal itu dengan tangannya yang sehalus batu giok. Garis bawah Weng, garis bawah. Beberapa lingkaran terbentuk di dalam bola tersebut, 3 lingkaran, lalu 5 lingkaran lalu berubah menjadi 4 lingkaran, jumlahnya selalu berubah-ubah. Lingkaran itu terlihat tidak stabil dan warnanya pun bukan putih ataupun hijau seperti yang lainnya. Panglima Guanjun tampak berpikir keras. Hasil pengukuran Zhao Yufei ini sangat berbeda dengan pemuda lainnya. Apa itu artinya Yufei punya potensi yang unik? Pikir Zhao Feng. Setelah berpikir cukup lama akhirnya Panglima Guanjun pun berkata, potensimu sangat spesial, namun sepertinya tidak bisa melampaui potensi Feng Hanyu. Menerima hasil evaluasi seperti itu, Zhao Yufei pun bernapas lega. Setelah Zhao Yufei, giliran peringkat kelima, keenam dan ketujuh. Semua pemuda setelah Zhao Yufei jauh dari standar minimal Panglima Guanjun. Sekarang giliranku. Huang Qi mengambil bola kristal dari Bei Moi dengan tangan gemetaran. Beberapa saat kemudian 3 setengah lingkaran muncul di dalam bola kristal itu. Potensinya setara dengan Lu Xiaoyu dan itu artinya ia berada di peringkat teratas 10 penjaga langit, namun hasilnya belum cukup bagus untuk Panglima Guanjun. Gagal, Huang Qi pun terlihat depresi. Ia adalah murid jenius terbaik di kota pohon mutiara dan ia ingin memamerkan kemampuannya di ibu kota provinsi namun ia justru tidak bisa mencapai batas minimal dari Panglima Guanjun. Setelah Huang Qi adalah giliran Li Ziwen. Li Ziwen adalah pemuda yang berada satu grup dengan Lu Xiaoyu saat misi menghabisi para penjahat. Li Ziwen sangat gugup dan ia tidak bisa menenangkan dirinya. Garis bawah garis bawah. Bei Moi menepuk punggung dan Li Ziwen pun mulai tenang. Namun hasil pengukurannya pun tidak ada gunanya. Ia hanya mendapatkan 3 lingkaran. Berikutnya, ujar Panglima Guanjun dengan tanpa ekspresi. Berikutnya, Zhao Feng berdebar-debar. Akhirnya tiba gilirannya.
Peringkat terakhir dari 10 penjaga langit adalah dirinya. Saat ini semua mata memandang ke arahnya. Zhao Feng bisa merasakan tatapan Zhao Yufei yang terlihat yakin dan berharap tinggi padanya. Ia juga bisa melihat senyuman dari prajurit ketiga dan Ye Lingyun. Mereka punya harapan yang tinggi terhadap potensi Zhao Feng karena ia telah mencapai level ke-7 dan ia adalah yang paling muda di 10 penjaga langit. Sebelumnya Zhao Feng juga mendapatkan nilai tertinggi di misi menghabisi para penjahat dan ingatannya telah melebihi kemampuan Bei Moi. Bei Moi menyerahkan bola kristal ke Zhao Feng dengan rasa penasaran. Ia punya kesan yang cukup dalam terhadap Zhao Feng karena ia satu-satunya yang bisa mengalahkannya dalam hal ingatan. Sebenarnya Bei Moi sedikit depresi setelah kalah dari Zhao Feng hari itu. Sekarang ia ingin tahu seberapa kuat potensi yang dimiliki Zhao Feng. Tuan, pemuda ini punya ingatan yang lebih baik dari Bei Moi dan ia yang mendapatkan nilai tertinggi di misi menghabisi para penjahat. Selain itu, ia juga yang termuda di jajaran 10 penjaga langit. Prajurit ketiga berbicara dengan suara perlahan. Oh, rasa penasaran dan ketertarikan muncul di mata Panglima Guanjun. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Feng mengambil bola kristal itu dan menyalurkan kesadaran dan kekuatan tenaga dalamnya. Garis bawah Weng, garis bawah. Lingkaran pertama langsung terbentuk. Apa yang terjadi? Zhao Feng berdebar-debar karena ia melihat setelah lingkaran pertama terbentuk, lingkaran berikutnya terbentuk dengan sangat lambat sekali. Bahkan saat ia menyalurkan seluruh kesadarannya ke dalam bola itu, hanya ada 1,5 lingkaran yang terbentuk. Semua orang yang melihatnya terdiam terpaku. Potensi Zhao Feng seharusnya hampir sama dengan Feng Hanyu. Panglima Guanjun terlihat kecewa dan ia hendak mengatakan sesuatu. Garis bawah peh. Garis bawah. Zhao Feng tiba-tiba mendengar suara berdetak dari dalam dimensi di mata kirinya yang mengeluarkan suara berdesis panas ke seluruh tubuhnya. Garis bawah Weng, garis bawah. Lingkaran putih yang tadi berhenti bergerak tiba-tiba bergerak kembali dan membentuk 2 lingkaran. Setelah lingkaran kedua, lingkaran putih lainnya pun terbentuk. 2 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Tubuh jiwa spiritual. Perhatian semua orang tertuju pada bola kristal di tangan Zhao Feng. Lingkaran itu tiba-tiba bergerak lalu berhenti lagi lalu melompat lagi. Perubahan itu membuat jantung setiap orang yang menyaksikannya bergetar. Panglima Guanjun langsung terdiam saat melihatnya karena perubahan itu hampir membuatnya salah menilai. Lagi pula ini pertama kalinya ia melihat kejadian seperti itu. Hanya Zhao Feng yang tahu dalam hatinya potensi sebenarnya tidak melebihi 2 lingkaran. 2,5 lingkaran, 3 lingkaran, 3,5 lingkaran. Di bawah rasa panas dari matanya, jumlah lingkaran dalam bola kristal itu mencapai 3,5 lingkaran dan terus bergerak. 3,5, 4 lingkaran, 4,5 lingkaran. Banyak orang menahan napas saat melihatnya. 4,5 lingkaran adalah yang terbaik di 10 penjaga langit, tidak termasuk Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Zhao Feng sadar bahwa 5 lingkaran berarti tahapan yang baru namun setelah 4,5 lingkaran, pergerakannya semakin melambat. Tiba-tiba ada getaran panas lain yang dilepaskan oleh mata kirinya. 4,5 lingkaran, 5 lingkaran. Sinar berwarna hijau muncul saat lingkaran kelima terbentuk. Ini adalah batas yang bisa dicapai Zhao Feng tanpa menggunakan kemampuan mata kirinya karena ia tahu Panglima Guanjun akan bisa merasakannya. Lingkaran kelima telah muncul namun sedikit lebih lemah daripada Feng Hanyu. Itu seharusnya menunjukkan potensi tubuh setengah spiritual. Ekspresi Panglima Guanjun berubah seperti biasa kembali. Bisa terlihat bahwa potensi Zhao Feng persis di bawah Feng Hanyu dan hal itu tidak mengejutkan Panglima Guanjun. Tubuh setengah spiritual, tidak terlalu bagus. Bei Moi mengambil bola kristal dari Zhao Feng dan terlihat kecewa. Sepertinya ia terlalu berharap banyak dari Zhao Feng. Tuan, siapa yang akan kau pilih? Tanya prajurit ketiga. Tidak ada di antara mereka yang cukup bagus untuk menjadi murid utamaku. Panglima Guanjun menggelengkan kepalanya. Hingga saat ini, satu-satunya yang bisa membuatnya senang adalah Bei Moi. Mendengar perkataan sang panglima, semua pemuda pun terdiam kecewa. Namun generasi batalion penjaga langit kali ini memang lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa dari mereka bisa menjadi murid terluarku. Panglima Guanjun melanjutkan perkataannya. Murid terluar, mata Feng Hanyu dan yang lainnya pun berbinar-binar. Meski mereka tidak mungkin menjadi murid utamanya, namun masih merupakan prestasi impian jika mereka berhasil menjadi murid terluarnya. Panglima Guanjun adalah legenda di negara awan, bahkan para master bela diri berharap mendapatkan petunjuk darinya. Jika mereka bisa menjadi murid terluarnya, mereka punya kesempatan dilatih langsung olehnya. Lagi pula, prajurit ketiga dan Ye Lingyun juga merupakan murid terluarnya.
Murid terluar, yang mana? Tanya Ye Lingyun. Kedua orang ini punya tubuh spiritual jadi mereka bisa menjadi murid terluarku. Panglima Guanjun melihat ke arah Feng Hanyu dan Zhao Yufei. Bagaimana dengan Zhao Feng? Dia yang termuda di sini dan ia telah mencapai level pelatihan yang tinggi, ingatannya pun lebih baik dari Bei Moi. Ia juga menjadi yang terbaik di misi tersebut. Ye Lingyun langsung berkata dengan cepat. Zhao Feng adalah pemuda jenius yang ia pilih dari kota bulu matahari dan ia berharap banyak darinya. Akan sedikit susah untuk tubuh setengah spiritualnya, ujar Panglima Guanjun lalu berpikir beberapa saat. Namun melihat prajurit ketiga dan Ye Lingyun sepertinya memujinya, ia akhirnya tertawa. Oh baiklah, ia akan jadi murid terluarku juga. Memilih 3 murid sekaligus telah memecahkan rekorku selama ini. Saat Panglima Guanjuan telah memberikan keputusan itu, Ye Lingyun dan prajurit ketiga tersenyum ke arah Zhao Feng dan Zhao Feng pun menatap mereka dengan rasa terima kasih yang dalam. Tuan, kau tidak akan menyesal telah memilihnya, ujar Ye Lingyun dengan yakin. Oh, Panglima Guanjun tidak tahu dari mana asalnya rasa percaya diri Ye Lingyun itu. Ye Lingyun tidak menjelaskan apapun. Ia ingat aura yang dilepaskan Zhao Feng saat menunjukkan jurusnya di rumah keluarga Zhao saat itu. Itu adalah aura yang kebanyakan pesilat level ke-9 pun belum tentu bisa melakukannya. Sedangkan saat itu, Zhao Feng masih berada di level ke-5. Feng Hanyu, Zhao Yufei, Zhao Feng. Mulai sekarang kalian resmi menjadi murid terluar dari Panglima Guanjun, prajurit ketiga memberikan pengumuman. Kau tidak perlu seformal itu karena kau juga murid terluarku, Panglima Guanjun tersenyum. Matanya menatap Zhao Feng dan kedua pemuda yang ia pilih lalu terpaku pada Bei Moi. Hanya padanyalah Panglima Guanjun benar-benar tersenyum tulus. Zhao Feng dan yang lainnya paham bahwa sebagai murid terluar mereka kadang-kadang akan menerima petunjuk darinya. Kadang-kadang murid terluar juga tidak mendapatkan petunjuk apapun. Panglima Guanjun hanya punya Bei Moi sebagai murid utamanya dan hanya dialah satu-satunya yang diasuh langsung oleh Panglima Guanjun. Setelah acara penerimaan guru dan murid, 7 orang dari 10 penjaga langit pun pergi. Beberapa saat kemudian hanya ada Panglima Guanjun dan para muridnya. Prajurit ketiga dan Ye Lingyun mendapatkan tugas masing-masing lalu mereka pun pergi. Sekarang tersisa Bei Moi, Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng. Kalian bisa bertanya apapun karena sekarang kalian telah menjadi muridku, Panglima Guanjun memberitahukan kepada 3 murid barunya. Pertanyaan, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng terlihat bersemangat. Mereka tentu saja punya banyak pertanyaan untuk sosok yang melegenda itu. Tuan, apa itu tubuh spiritual? Orang yang pertama kali bertanya adalah Feng Hanyu. Tubuh spiritual, tubuh manusia biasa. Ini kata-kata Wang Zhao Feng dengar dari Panglima Guanjun. Ada ratusan miliar orang di benua ini, dan potensi mereka telah ada sejak mereka dilahirkan. Lebih dari 99%-nya adalah manusia biasa dan mereka punya tubuh manusia biasa, Panglima Guanjun menjelaskan dengan santai. Zhao Feng tahu yang dibicarakannya. Kebanyakan orang di dunia ini memang punya tubuh manusia biasa. Contohnya Zhao Feng, sebelum ia menyatu dengan mata misteriusnya, ia 100% memiliki tubuh manusia biasa. Namun setelah penyatuan dengan mata kiri yang misterius itu, aliran darah dan potensi tubuhnya telah terpengaruhi dan ia pun kini memiliki tubuh setengah spiritual. Tubuh manusia biasa terbagi menjadi beberapa tingkatan, rendah, menengah, tinggi, dan batas akhir. Ini artinya ada perbedaan di tiap tingkatan tubuh manusia biasa. Di uji coba tadi jika hanya ada 1 lingkaran berarti tubuh manusia biasa di tingkat rendah. 2 lingkaran berarti tingkat menengah, 4 lingkaran berarti batas akhir tubuh manusia biasa, Panglima Guanjun melanjutkan penjelasannya. Zhao Feng tidak pernah mendengarkan soal itu sebelumnya. Lingkaran kelima itu artinya ada potensi tubuh spiritual. Orang dengan tubuh spiritual ini punya kelebihan dibandingkan orang dengan tubuh manusia biasa. Para pesilat jenius seperti itu akan mampu menembus ke jalur beladiri murni dalam waktu yang tidak lama, tergantung seberapa bagusnya guru mereka. Panglima Guanjun akhirnya menjelaskan perbedaan tubuh manusia biasa dan tubuh spiritual. Hal ini menambah pengetahuan Zhao Feng. Ia memperkirakan Zhao Linglong mungkin akan mendapatkan 3,5 lingkaran, di antara tingkat tinggi dan batas akhir tubuh manusia biasa. Berikutnya Zhao Yufei yang bertanya kepada Panglima Guanjun. Tuan, apakah ada tahapan lain di atas jalur beladiri murni? Mendengar pertanyaan itu, Zhao Feng pun penasaran. Saat ia masih berada di kota bulu matahari, mereka hanya tahu soal jalur beladiri biasa dan jalur beladiri murni hanyalah isu belaka. Sekarang mereka berhadapan dengan Panglima Guanjun, Zhao Feng berpikir ia pasti telah mencapai jalur beladiri murni.
Lalu, adakah tahapan lainnya di atas jalur bela diri murni? Ya, seberkas sinar terbersit di mata Panglima Guanjuan saat ia berkata dengan serius, namun itu level yang tidak bisa kalian capai. Mendengar jawaban itu, Zhao Feng dan kedua temannya merasa berdebar-debar. Ada tahapan lain di atas jalur bela diri murni. Berikutnya Zhao Feng pun bertanya, apa yang utama dari 9 level di jalur bela diri biasa? Tubuh adalah yang utama. Inti dari jalur bela diri ini adalah menguatkan darah, tulang dan organ dalam lainnya. Kegunaan tenaga dalam bukanlah untuk membunuh orang, namun digunakan untuk menguatkan tubuh seseorang. Di bagian inilah banyak pesilat yang telah salah langkah, Panglima Guanjun tersenyum. Pantas saja, kali ini Zhao Feng yakin dengan pemikirannya. Tuan, apa tujuanmu melatih banyak pesilat jenius? Zhao Feng menanyakan pertanyaan yang paling mengganjal di hatinya. Sejak ia memasuki istana Guanjun, ia telah mendengar orang berkata bahwa Panglima Guanjun sangat menyukai pesilat jenius dan ia akan mengirimkan perwakilannya ke seluruh negeri untuk memilih mereka. Dia dan Zhao Yufei diketemukan oleh Kesatuan Guanjun dan Ye Lingyun telah datang untuk menjemput mereka. Pertanyaan Zhao Feng membuat Panglima Guanjun terlihat kaku terdiam dan seberkas sinar dingin terpancar di matanya. Dalam sekejap mata Zhao Feng dan yang lainnya merasakan tekanan hebat yang menekan ke arah mereka. Panglima Guanjun tentu tidak melakukan apapun, ia bahkan tidak melepaskan sedikit pun auranya. Namun tekanan dari tenaga pikirannya ini menyebabkan orang lain gemetaran. Untungnya tekanan itu hanya berlangsung sesaat. Saat ini keringat dingin pun mengucur di dahi Feng Hanyu. Zhao Feng, pertanyaan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Besar memilih para pesilat jenius karena ia menyukainya. Memangnya kau pikir Tuan Besar punya tujuan tertentu? Nan Gongfan berteriak dengan penuh amarah. Keinginan, Zhao Feng. Pertanyaan itu tidak ada hubungannya denganmu. Tuan Besar memilih para pesilat jenius karena ia menyukainya. Memangnya kau pikir Tuan Besar punya tujuan lain? Nan Gongfan berteriak dengan marah. Pertanyaan Zhao Feng membuat Bei Moi dan Feng Hanyu mengeritkan alisnya juga. Memang pertanyaan Zhao Feng tidak berkaitan dengan latihan. Zhao Feng pun sadar bahwa pertanyaan itu berada di luar jalurnya. Ini pertama kalinya ada seseorang yang menanyakan hal tersebut. Raut wajah Panglima Guanjuan pun terlihat biasa kembali dan ia menatap Zhao Feng. Di posisinya saat ini ia tentu saja tidak akan marah karena hal seperti itu. Panglima Guanjun memang baik. Nan Gongfan dan yang lainnya pun bernapas lega saat melihat Panglima Guanjun tidak marah karena pertanyaan tersebut. Lewat pertanyaan Zhao Feng itu, yang lainnya pun ikut penasaran. Feng Hanyu dan Nan Gongfan adalah pesilat yang cerdas sehingga mereka sebenarnya tahu Panglima Guanjun mengumpulkan para pesilat jenius bukan hanya karena ia menyukainya, pasti ada tujuan lainnya. Panglima Guanjun perlahan berdiri dengan tangan di balik punggungnya. Ia mendesah dan menatap ke langit. Zhao Feng bisa melihat raut ketidakberdayaannya, kebencian dan harapan di mata Panglima Guanjun. Sepertinya saat Panglima Guanjun mendesah, ia seolah telah mengalami perubahan 4 musim dalam setahun sekaligus. Tahun ini, aku mencoba menemukan dan melatih pesilat jenius untuk keinginanku sendiri. Ini sesuatu yang tidak bisa kulakukan sendirian, aku harus bergantung pada generasi muda untuk bisa melakukannya. Panglima Guanjun menatap satu-satu wajah para pemuda di hadapannya lalu menatap Bei Moi dengan harapan yang tinggi. Sebuah keinginan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Panglima Guanjun. Para pemuda itu saling berpandangan, mereka terkejut. Semua orang tahu bahwa Panglima Guanjun adalah kekuatan tertinggi di negara awan. Apa yang tidak bisa dilakukannya? Apa keinginan Panglima Guanjun? Zhao Feng semakin penasaran. Ia tidak percaya ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Panglima Guanjun. Kalian bisa pergi sekarang, Panglima Guanjun kembali mendesah dan memberikan tanda dengan lambaian tangannya. Ia lalu duduk kembali di karpetnya dan hanya ada Bei Moi di ruangan itu. Tuan, aku pasti akan mengabulkan semua keinginanmu, Bei Moi berjanji. Baguslah jika kau masih punya hati yang baik. Mulai hari ini, aku akan mengajarkanmu semua jurus rahasiaku. Panglima Guanjun tersenyum. Hari ini 10 pesilat jenius memasuki gedung spiritual bela diri untuk menguji potensi mereka. Penampilan Feng Hanyu memang luar biasa, namun belum bisa dibandingkan dengan Bei Moi. Di luar gedung spiritual bela diri, para murid terluar Panglima Guanjun berjalan bersama. Saudara Zhao, kau berani juga. Bagaimana kau bisa menanyakan pertanyaan seperti itu? Kau harus tahu bahwa Master bela diri di level ke-9 pun akan berlaku sopan terhadap Tuan Besar, Nan Gongfan berkata dengan nada untuk mendisiplinkannya. Terima kasih telah memberitahukanku, ujar Zhao Feng.
Ia baru saja menjadi murid terluar Panglima Guanjun dan meskipun ia tidak ingin menyinggung Nan Gongfan, namun ia tidak mau mendengarkan perintah darinya. Hasil uji coba Zhao Feng membuat Nan Gongfan tidak terlalu senang namun ia tidak bisa berbuat apapun jadi ia hanya bisa mengingatkannya. Zhao Yufei lah yang mampu mengorek beberapa informasi dari Nan Gongfan. Nan Gongfan berkata, aku harus memperingatkanmu bahwa saudara Bei Moi itu punya bakat yang luar biasa. Ia sangat sombong dan ia tidak akan membiarkan orang lain mengalahkannya begitu saja. Jadi jangan pernah menantangnya. Zhao Feng pun setuju saat mendengarkan perkataannya. Saat ia mengalahkan Bei Moi dalam pertandingan mengingat, pemuda itu terlihat tidak senang padanya. Bolehkah aku bertanya kepada saudara Nan seberapa bagusnya bakat Bei Moi sehingga Tuan Besar memilihnya menjadi murid utama? Feng Hanyu merasa tidak adil dengan keputusan Panglima Guanjun. Meskipun ia adalah pesilat jenius terbaik di Batalion Penjaga Langit, ia bahkan tidak bisa terpilih menjadi murid utamanya. Haha, jika kau bisa melihat potensi Bei Moi saat itu, kau tidak akan berani berkata seperti itu. Nan Gongfan tertawa dengan sedikit rasa cemburu dan iri. Berapa banyak lingkaran yang terbentuk di bola kristal saat Bei Moi melakukannya? Zhao Yufei bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi. Mereka harus mendapatkan 5 lingkaran untuk menjadi murid terluar Panglima Guanjun. Saat itu, hasil uji Kobaku adalah 5,5 lingkaran. Nan Gongfan sepertinya mulai mengingat kejadian 3 tahun lalu saat ia memasuki gedung spiritual bela diri bersama Bei Moi. 5,5 lingkaran, itu lebih banyak dari kita semua, rasa tidak adil atas keputusan itu pun langsung sirna dari hati Feng Hanyu. Namun, jika dibandingkan dengan Bei Moi, punyaku tidak ada apa-apanya. Ia mendapatkan 8,5 lingkaran. Nan Gongfan menarik napas dalam-dalam saat rasa iri, tidak berdaya dan keengganan muncul di matanya. 8,5 lingkaran, Feng Hanyu dan Zhao Yufei tertegun sedangkan Zhao Feng terkejut. Bakat Bei Moi memang luar biasa. Pantas saja Panglima Guanjun melihat Bei Moi sebegitu pentingnya. Saat ini para pemuda itu akhirnya paham perbedaan antara mereka dan Bei Moi. Setelah meninggalkan gedung itu, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng kembali ke Batalion Penjaga Langit. Di hari yang sama, mereka menggunakan identitas baru sebagai murid Panglima Guanjun untuk pindah ke tempat yang lebih baik di dalam Istana Guanjun. Selamat untuk kalian berdua karena telah menjadi murid Panglima Guanjun. Aku harap kalian tidak akan melupakanku, Huang Qi berkata dengan tatapan kagum kepada Zhao Feng dan Zhao Yufei. Saat ini Huang Qi hanya bisa mendesah sedih. Ia ingat bagaimana ia meremehkan mereka berdua saat pertama kali bertemu. Namun sekarang keduanya telah berada jauh di depannya. Setelah Zhao Feng dan Zhao Yufei mengemasi barang-barangnya, mereka pun menemui prajurit ketiga. Sekarang kita semua berada di bawah Tuan Besar yang sama. Kalian bisa datang kemari kapanpun kalian butuh bantuan. Prajurit ketiga tersenyum ke arah mereka berdua. Bolehkah aku tahu siapa namamu? Zhao Feng tidak tahu nama asli prajurit ketiga. Menjadi bagian dari kesatuan Guanjun, prajurit ketiga adalah namaku saat ini. Pengawas dari Batalion Penjaga Langit ini terlihat misterius seperti biasanya. Zhao Feng dan Zhao Yufei sedikit terkejut mendengarnya lalu beberapa saat kemudian mereka pergi meninggalkan prajurit ketiga. Setelah menjadi murid Panglima Guanjun, pelayanan yang mereka terima jauh lebih baik dibandingkan yang lainnya yang berada di dalam Istana Guanjun. Di hari itu, Zhao Feng dan Zhao Yufei pindah ke sebuah rumah untuk mereka masing-masing. Rumah tempat Zhao Feng tinggal punya 2 ahli bela diri sebagai penjaganya. Selamat datang Tuan Muda Zhao. Kedua penjaga itu membungkukkan badannya. Selamat datang Tuan, 7 hingga 8 pelayan berdiri dengan hormat menyambutnya. Rumahnya itu setinggi 3 lantai dan punya sebuah taman kecil. Pelayanan di sini jauh lebih bagus daripada yang didapatkan para tetua di klan keluarga Zhao. Zhao Feng berdecak kagum. Setengah tahun yang lalu, ia tidak pernah membayangkan akan punya 2 ahli bela diri sebagai penjaganya. Dengan menjadi murid Panglima Guanjun, ia mendapatkan 30.000 keping perak dan beberapa sumber daya pelatihan secara cuma-cuma. Setelah pindah ke rumah barunya, Zhao Feng pun mandi dan mulai berlatih kembali. Teknik pernapasan kembali adalah jurus yang selalu ia latih. Setelah berlatih teknik pernapasan kembali, ia mulai melatih teknik dinding perak. Ini merupakan satu-satunya jurus bela diri murni yang ia punya dan jurus ini bisa meningkatkan kekuatannya dengan drastis. Zhao Feng ingat perkataan Panglima Guanjun di hari itu, tujuan utama dari 9 level di jalur bela diri adalah untuk menguatkan darah, tulang dan organ dalam lainnya. Tujuan sesungguhnya dari kekuatan tenaga dalam bukanlah untuk membunuh namun menguatkan tubuh seseorang. Di tahap ini banyak pesilat yang telah salah langkah.
Karena tujuan utama dari jalur bela diri adalah menguatkan dasar tubuhnya, maka Zhao Feng pun semakin rajin melatih teknik dinding peraknya. Jika jurus ini telah mencapai level ke-10, badannya akan melampaui batas akhir tubuh manusia biasa dan ia tidak perlu khawatir kekuatan yang dihasilkan saat mencoba untuk menembus jalur bela diri murni. Selama beberapa hari, Zhao Feng fokus pada latihan teknik dinding perak, teknik pemulihan pernapasan dan beberapa jurus lainnya seperti jari bintang dan langkah bayangan kabut. Namun perkembangan latihan teknik dinding peraknya sangat lambat sekali setelah jurus ini mencapai level ke-6-nya. Tidak hanya itu, teknik penguatan badan memang membutuhkan banyak waktu dan latihan untuk perlahan terbentuk dengan sempurna. Tanaman obat bisa mempercepat perkembangan teknik penguatan badanku, pikir Zhao Feng. Ia lalu mengumpulkan semua barang-barangnya dan menemukan ada sekitar 400.000 perak di sakunya. Itu banyak sekali. Zhao Feng berdiri dengan tidak percaya selama beberapa saat lalu ia mengingat semua barang yang ia kumpulkan dari para penjahat yang ia bunuh, khususnya penjahat di level ke-7. Penjahat itu pasti berharga 200 hingga 300.000 perak. Jual beli di ibu kota provinsi. Zhao Feng menahan rasa gembiranya ketika memegang lembaran kertas senilai ratusan ribu perak di tangannya dan meninggalkan rumahnya. Ia tidak pernah bermimpi akan bisa punya uang sebanyak itu. Dulu saat berada di rumah klan keluarga Zhao, penghasilannya hanya 20 keping perak sebulan. Garis bawah aku mungkin bisa membeli banyak tanaman obat untuk membantu latihan teknik dinding perakku, garis bawah pikir Zhao Feng. Beberapa saat kemudian ia melangkah keluar dari istana Guanjun, menuju ke tempat yang belum pernah ia datangi. Ibu kota provinsi ini jauh lebih luas dibandingkan kota bulu matahari. Para pesilat dan kereta kuda bisa terlihat di mana-mana. Zhao Feng tidak perlu bertanya arah ke pasar, ia hanya mengikuti orang-orang yang sedang berjalan dan ia pun sampai di pasar. Beberapa ratus meter kemudian ia melihat sebuah toko dengan papan nama, Gedung Pengobatan. Pengaruh orang di balik gedung pengobatan ini memang sangat kuat. Mereka bahkan punya toko di ibu kota provinsi. Mata Zhao Feng terlihat berbinar-binar kesenangan. Ia beberapa kali mengunjungi gedung pengobatan di kota bulu matahari dan ia tahu seberapa bagus kualitas tanaman obat yang mereka miliki. Rumput bulan 3 hutan, sumsum giok salju, pil penyambung tulang, intisari 7 ular berbisa. Zhao Feng langsung pusing melihat semua jenis tanaman obatnya. Garis bawah garis bawah. Zhao Feng menggunakan kemampuan mata kirinya dan membaca semua nama barang di toko tersebut. Dalam sekejap mata ia mengingat semua nama, wujud dan kegunaannya. Seorang pesilat pemula akan butuh bertahun-tahun untuk menghafal ribuan jenis pil, obat dan tanaman herbal lainnya. Namun Zhao Feng hanya perlu beberapa tarikan napas untuk mengingat semuanya. Ia lalu memejamkan matanya dan mencari dalam pikirannya tanaman obat seperti apa yang ia butuhkan. Apa ada yang kau butuhkan? Seorang pesilat pemula mendatanginya dan bertanya dengan sopan. Ia bisa merasakan aura Zhao Feng lebih kuat dibandingkan pembeli lainnya. Zhao Feng bergumam sesaat, lalu menyebutkan 4 jenis barang. 3 kantong bubuk penguat tulang, 3 buah pil pengental darah penguat badan, 3 buah pil penyimpan tenaga dalam dan 1 buah pil pengumpul matahari. Si pesilat pemula itu bertanya dengan gemetaran, apa kau yakin ingin semuanya? Bubuk penguat tulang, salah satu obat terbaik untuk membantu teknik penguatan badan, harganya sekitar 39.000 perak per kantong. Seru seorang pesilat yang berada di dekat mereka. Dan Zhao Feng meminta 3 kantong sekaligus. Teman, kau tidak sedang bercanda kan? Seorang tabib parubaya melangkah keluar dan memancarkan aura di level ke-6-nya. Tabib Mao, para murid tabib dan pesilat pemula lainnya menatapnya dengan hormat. Kejadian itu langsung mengundang perhatian orang lain yang berada di dalam gedung itu. Bercanda, aku tidak punya kebiasaan seperti itu, Zhao Feng tersenyum. Tabib Mao mendekatinya dan berkata dengan perlahan, teman, tanaman obat itu harganya hampir mencapai 40.000 perak. Kau yakin sanggup membelinya? Tentu saja tabib Mao tidak percaya Zhao Feng punya uang sebanyak itu. 40.000 perak. Para pembeli di sekitar mereka menarik napas dalam-dalam dan mendesah. Mereka tidak menyangka beberapa barang yang disebutkan oleh seorang pemuda berusia 14 tahun itu berharga 40.000 perak. Ya, Zhao Feng menatap balik ke arah tabib tersebut. Amarah terlihat di wajah tabib Mao, karena jika benar Zhao Feng akan membeli barang-barang tersebut, maka para tabib elit di gedung pengobatan ini akan muncul. Meskipun tabib Mao tidak berteriak, aura level ke-6-nya semakin terasa kuat. Memangnya kau pikir aku tidak bisa melakukannya? Tanya Zhao Feng dengan dingin lalu melepaskan pancaran aura tenaga dalamnya yang buas. Dalam sekejap,
udara di sekitar mereka seolah membeku dan beberapa pembeli juga merasakan sesak napas. Tubuh tabib Mao diam tak bergerak dan ia bisa merasakan aura tenaga dalamnya ditekan oleh aura dari Zhao Feng. Untungnya tekanan aura yang buas itu hanya berlangsung sesaat lalu menghilang. Selain 7 atau 8 orang di sekitar mereka, yang lainnya tidak bisa merasakannya. Apa yang terjadi? Seorang murid tabib tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keringat dingin mengucur di punggung tabib Mao. Silakan ikuti aku ke lantai 2. Menurut peraturan gedung pengobatan, jika barang seharga lebih dari 20.000 perak akan dibeli, mereka harus melakukannya di lantai kedua. Perubahan tingkah laku tabib Mao membuat beberapa orang penasaran namun ada beberapa orang yang merasakan aura yang sangat kuat datang dan pergi dengan cepat. Seorang master bela diri, seorang pesilat di level kelima bergumam sendiri. Namun karena suara sangat lirih, tidak ada yang mendengarkan gumamnya itu. Mereka yang tahu soal itu langsung terkejut seolah telah kehilangan separuh nyawanya. Tabib Mao menatap Zhao Feng lekat-lekat, lalu mengangkat tangannya. Ia tidak pernah melihat seorang master bela diri semudah itu. Saat seseorang mencapai tahapan master bela diri, mereka akan dipandang dengan rasa kagum dan hormat oleh para pesilat pemula dan ahli bela diri. Master bela diri bukan hanya simbol kekuatan, mereka juga merupakan simbol status di masyarakat. Dan seorang pemuda berusia 14 tahun ini telah mencapai tahapan tersebut. Tidak perlu, aku sibuk, kita lakukan jual beli di sini saja. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat tabib Mao merasa sedikit canggung namun ia tidak bisa melawannya jadi mereka melakukan jual beli di tempat itu. Bubuk penguat tulang, 39.000 perak per kantong. 3 kantong harganya 117.000 perak. Pil pengental darah 32.000 perak, 3 pil harganya 96.000 perak. Pil penyimpan tenaga dalam 44.000 perak, 2 pil harganya 88.000 perak. Pil pengumpul matahari 80.000 perak. Total semua belanjaan ini adalah 381.000 perak. Tabib Mao memberitahukannya. 381.000 perak. Para pembeli di sekitar mereka menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu bahwa bangkai seekor hewan buas yang mematikan saja hanya seharga 30.000 perak dan mereka harus mengambil resiko nyawa mereka dalam bahaya untuk memburu hewan tersebut di dalam hutan awan langit. Bahkan seorang master bela diri saja tidak akan berani memasuki dalamnya hutan tersebut. Ini uangnya, Zhao Feng mengeluarkan uang kertas peraknya dan menaruhnya di atas meja. Jumlahnya pas. Tabib Mao bisa memastikan jual beli dan uang kertas itu sah dengan melihat stempel 13 negara di lembaran kertas perak tersebut. 13 negara di benua ini termasuk negara awan dan negara mapel api. Stempel ini juga disebut sebagai stempel 13 negara awan langit dan bisa digunakan untuk jual beli di seluruh benua dengan mudah. Beberapa saat kemudian tabib Mao dan 2 orang muridnya mengambilkan pesanan Zhao Feng. Bubuk penguat tulang 3 kantong, pil pengental darah 3 buah, pil penyimpan tenaga dalam 2 buah, pil pengumpul matahari 1 buah. Zhao Feng memastikan semua pesanannya lengkap. Pemuda itu punya banyak uang, mata beberapa pesilat di gedung pengobatan berkedip. 2 orang lalu mengikutinya keluar dari gedung dengan wajah menyeringai licik. Mereka tidak tahu level pelatihan Zhao Feng yang sesungguhnya. Tabib Mao, pembeli itu, seorang murid tabib melihat sesuatu yang tidak beres. Keamanan pembeli di luar gedung pengobatan bukan tanggung jawab kita. Lagi pula, level pelatihan dan latar belakang pemuda itu. Tabib Mao tidak khawatir pada Zhao Feng karena seorang pemuda berusia 14 tahun yang bisa mencapai tahap master bela diri pasti punya latar belakang yang sangat kuat. Begitu Zhao Feng keluar dari gedung itu, ia tahu ada 2 orang yang mengikutinya. Zhao Feng hanya tertawa namun tidak mempedulikannya. Menjadi murid Panglima Guanjun, ia bisa melakukan apapun yang ia mau di ibu kota provinsi Guanjun karena gurunya adalah penguasa di sini. Tuan muda, begitu Zhao Feng memasuki istana Guanjun, kepala penjaga di level ke-6 datang dan menyambutnya. 8 orang ahli bela diri termasuk kepala penjaganya berdiri dengan hormat. Mungkin penjaga biasa tidak tahu latar belakang Zhao Feng namun kepala penjaga punya beberapa kenalan sehingga ia tahu identitas Zhao Feng. Istana Guanjun. Kedua orang yang mengikutinya sangat terkejut. Garis bawah garis bawah, latihan, garis bawah istana Guanjun, garis bawah. Zhao Feng kembali ke rumahnya dan menyuruh pelayannya menyiapkan air panas untuk berendam sehingga ia bisa menggunakan bubuk penguat tulang. Bubuk ini sama dengan beberapa bubuk obat yang pernah ia gunakan sebelumnya namun ratusan kali lebih efektif. Garis bawah aku dengar bubuk penguat tulang ini punya efek yang sangat bagus untuk teknik penguatan badan. Aku penasaran apa efeknya akan bagus untuk teknik dinding peraku.
Garis bawah Zhao Feng mulai berendam dalam air campuran obat tersebut. Air panas yang mendidih biasanya akan melukai kulit orang biasa, namun hal itu tidak berlaku untuk tubuh Zhao Feng yang kuat. Garis bawah gulu-gulu. Garis bawah. Air panas itu mulai mengeluarkan gelembung-gelembung dan berubah menjadi warna ungu kemerahan seperti bunga yang mekar. Zhao Feng merasakan sakit seperti terbakar di badannya yang perlahan meresap ke dalam darah dan sumsum tulang belakangnya. Obat yang sangat kuat. Keringat dingin mengucur di dahi Zhao Feng namun ia menahan diri untuk tidak berteriak. Menurut deskripsi di kemasan obatnya, pesilat level ke-7 biasa harus menggunakan setengah bungkus saja dan menggunakannya di waktu yang terpisah. Zhao Feng yakin teknik dinding peraknya adalah teknik penguatan badan tingkat tinggi jadi ia langsung menggunakan satu bungkus. Ia tidak tahu bahwa tubuhnya telah diubah oleh si mata misterius sehingga ia bisa menyerap semua efek obat sekaligus. Garis bawah peh. Garis bawah. Zhao Feng merasakan desis panas dilepaskan oleh mata kirinya yang mendinginkan seluruh badannya dan membuatnya mampu menyerap khasiat obat dengan lebih cepat. Jumlah dan kecepatan Zhao Feng menyerap khasiat itu setidaknya 2 kali lebih cepat dari orang lain. Itu sebabnya ia bisa segera merasakan khasiat obat itu sangat kuat dan murni. Selama beberapa jam Zhao Feng menahan sakit yang bila dialami orang lain biasanya akan langsung pingsan. Setengah hari kemudian, Zhao Feng akhirnya terbiasa dengan rasa sakit itu. Saat ini ia perlahan menyalurkan teknik pemulihan pernapasan yang membantunya menyerap khasiat obat itu lebih cepat lagi. Sehari semalam kemudian, Zhao Feng akhirnya bisa menyerap semua khasiat obatnya namun masih ada beberapa yang tersisa di dalam tubuhnya. Pantas saja ini obat penguat badan yang sangat berharga. Zhao Feng bisa merasakan peningkatan di jurus teknik dinding peraknya dengan sangat jelas. Sebelumnya jurus ini telah berhenti berkembang ketika mencapai level ke-6. Hal ini pernah dikatakan oleh prajurit ketiga, jurus bela diri murni teknik penguatan badan sangat mudah saat mulai dipelajari namun kedepannya akan semakin sulit. Zhao Feng beruntung badannya telah mengalami perubahan saat bergabung dengan mata kirinya yang misterius itu yang membantunya meningkatkan kecepatan tubuhnya menyerap khasiat obat-obatan. Setelah menggunakan satu bungkus bubuk penguat tulang, Zhao Feng mulai memikirkan beberapa obat yang ia punya. Sebuah pil pengumpul matahari, 3 buah pil pengental darah dan 2 buah pil penyimpan tenaga dalam. Pil pengental darah juga membantu menguatkan badan. Zhao Feng ingat perkataan Panglima Guanjun yang menegaskan bahwa 9 level di jalur bela diri difokuskan untuk penguatan badan sebagai dasar kekuatan. Kegunaan pil pengental darah adalah untuk memurnikan kekuatan tenaga dalam seseorang dan ia membelinya untuk membantu teknik pemulihan pernapasannya. Sedangkan pil pengumpul matahari seharga 80.000 perak itu bisa meningkatkan level pelatihan seseorang. Tubuh, tenaga dalam, latihan. 4 obat-obatan yang Zhao Feng beli difokuskan untuk meningkatkan kekuatan ketiga elemen tersebut di mana elemen pertama yaitu tubuh adalah yang paling utama. Berikutnya Zhao Feng menelan pil pengental darah yang bisa menguatkan keseluruhan tubuhnya. Zhao Feng butuh 2 hari untuk bisa menyerap seluruh khasiat pil tersebut. Setelah menelan pil itu, Zhao Feng bisa merasakan tubuh dan jurus teknik dinding peraknya punya kekuatan yang meningkat pesat. Rencana berikutnya obat yang akan ia gunakan adalah pil penyimpan tenaga dalam. Karena dasar kekuatan tubuhnya sangat kuat, Zhao Feng bisa merasakan kekuatan tenaga dalamnya meningkat dengan sangat pesat. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa dasar latihan bela diri yaitu tubuh haruslah kuat. Selama setengah bulan, Zhao Feng berkonsentrasi dengan serius pada teknik dinding perak dan teknik pemulihan pernapasan. Ketiga bungkus bubuk penguat tulang, 3 buah pil pengental darah, 2 buah pil penyimpan tenaga dalam, semuanya telah digunakan. Saat ini teknik dinding peraknya telah mencapai tahap akhir level ke-6. Di level ini tubuh Zhao Feng sekuat logam perak dan jika ia mengaktifkan jurusnya, seberkas sinar perak akan muncul di sekujur tubuhnya yang membuatnya terlihat seperti patung perak yang tidak bisa hancur. Garis bawah bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan tenaga dalamku, aku masih bisa menghadapi pesilat level ke-7 biasa tanpa masalah, garis bawah, pikir Zhao Feng. Saat ini ia baru mencapai level ke-6 jurus tersebut. Jika ia bisa mencapai level ke-7-nya ia bisa membuat semua master bela diri di level ke-7 terpental jatuh, kecuali jika lawannya juga mempelajari jurus bela diri murni. Berikutnya Zhao Feng akan menelan pil pengumpul matahari. Zhao Feng menyisakan pil ini untuk dimakan terakhir karena ia ingin menguatkan kekuatan tubuhnya terlebih dahulu supaya ia bisa menyerap khasiat pil itu dengan lebih baik. Sambil memejamkan matanya, Zhao Feng menelan pil tersebut. Setelah menembus ke level 7, perkembangan latihan Zhao Feng pun menjadi lambat. Tiba-tiba ia merasakan lonjakan panas yang mengalir ke sekujur tubuhnya. Khasiat dari pil ini harus diserap secara perlahan.
Zhao Feng butuh lebih dari 7 hari dengan menggunakan teknik pemulihan pernapasan untuk terus-menerus menyerap semua khasiat obatnya. Garis bawah 8 hari kemudian. Garis bawah. Zhao Feng telah menyerap semua khasiat pil pengumpul matahari. Saat ini cahaya hijau di dalam dimensi mata kirinya telah mencapai ukuran 2,5 meter. Sebulan latihan keras namun Zhao Feng belum mencapai puncak level ke-7. Garis bawah aku tidak percaya Bei Moi sudah hampir menembus level ke-9 dan mempunyai dasar kekuatan yang sangat kuat baginya. Pantas ia percaya diri bisa menembus level ke-8 hanya dalam waktu 3 bulan saja. Garis bawah Garis bawah. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan dalam tubuhnya setiap kali ia bernapas. Kualitas dan kuantitas tenaga dalamnya telah meningkat drastis. Garis bawah pesilat di level ke-7 bukan tandinganku lagi. Aku bahkan mungkin bisa bertarung dengan pesilat di level 8. Namun, rasanya tidak ada kesempatan untuk menang jika aku berhadapan dengan monster seperti Bei Moi. Garis bawah, Zhao Feng menganalisa kekuatannya. Ia bisa menantang dan mungkin bisa menang dari pesilat di level ke-8 biasa. Namun jika mereka pesilat tangguh seperti Nan Gongfan atau Bei Moi, dan mempelajari setidaknya satu jurus bela diri setengah murni, maka Zhao Feng mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lagi pula pesilat seperti Bei Moi mampu membunuh pesilat di level ke-9. Zhao Feng akhirnya keluar dari meditasi tertutupnya setelah 1 bulan. Saat ia keluar, seorang pelayannya memberikan laporan kepadanya, "Tuan muda, ketika kau sedang bermeditasi, Nona Zhao Yufei dan Tuan muda Feng Hanyu mencarimu." Garis bawah Garis bawah. Zhao Feng meregangkan badannya sembari melangkah keluar dari rumahnya. Rumah Feng Hanyu dan Zhao Yufei tidak jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian mereka bertiga pun bertemu. "Saudara Zhao, sepertinya kau ada sedikit peningkatan setelah 1 bulan bermeditasi." Feng Hanyu tersenyum dan sedikit penasaran. "Masih belum terlalu bagus dibandingkan dengan saudara Feng." Zhao Feng tahu bahwa Feng Hanyu hampir mencapai batas akhir level ke-7, sesuai dengan peringkatnya sebagai pesilat jenius terbaik di 10 penjaga langit. Pelatihan Zhao Yufei pun meningkat pesat, ia telah menembus level ke-7. Hari ini, ketiga pemuda itu berdiskusi tentang jurus-jurus mereka dan ingin berlatih tanding. Zhao Feng tidak menolak permintaan itu dan ia pun berlatih tanding langsung dengan keduanya. Hasil akhirnya Zhao Feng bertanding seri dengan Feng Hanyu sedangkan Zhao Yufei akhirnya kalah. Selama berlatih tanding, Zhao Feng hanya menggunakan 60 hingga 70% kekuatan teknik dinding perak dan ia sengaja menyimpan tenaga dalamnya untuk jurus lainnya seperti jari bintang dan langkah bayangan kabut. Meski demikian Zhao Feng sedikit terkejut melihat kekuatan Feng Hanyu. Ia merasa pemuda itu juga menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun sebenarnya yang lebih terkejut adalah Feng Hanyu, ia tidak pernah berpikir hanya dalam waktu sebulan Zhao Feng bisa bertanding seri dengannya. Saat mereka berlatih tanding, Zhao Feng sadar kedua temannya itu juga telah mempelajari beberapa jurus bela diri setengah murni. Menjadi murid Panglima Guanjun, kita bisa ke gedung perbendaharaan dan memilih hingga 10 jurus bela diri setengah murni. Feng Hanyu memberitahukan hal tersebut kepada Zhao Feng. Berita itu membuat Zhao Feng kegirangan. Pantas saja prajurit ketiga dan Bei Moi sedikit meremehkan kekuatan jurus bela diri setengah murni. Keuntungan menjadi murid Panglima Guanjun sangatlah besar. Itu sebabnya Zhao Feng memutuskan untuk meluangkan waktu dan pergi ke gedung perbendaharaan. "Oh ya, aku lupa memberitahukanmu. Nan Gongfan mengundang kita untuk berlatih tanding 3 hari lagi, dan Bei Moi juga akan datang," ujar Feng Hanyu. Latihan tanding, bagian 1. Zhao Feng telah menantikan latihan tanding itu karena ia tidak tahu seberapa kuatnya pemuda lainnya. Masih ada waktu 2 hingga 3 hari lagi sehingga Zhao Feng memutuskan untuk pergi ke gedung perbendaharaan. Gedung perbendaharaan ini punya banyak buku termasuk buku tentang sejarah, pengobatan dan jurus bela diri. Koleksi bukunya sangat langka, namun dengan statusnya sebagai murid Panglima Guanjun, Zhao Feng bisa membaca semuanya kapanpun ia mau. Zhao Feng pergi ke bagian buku jurus bela diri di mana buku jurus bela diri tertingginya adalah jurus bela diri setengah murni. Jurus bela diri setengah murni itu cukup langka bahkan untuk seorang master bela diri sekalipun. Jika seseorang tidak bisa membuktikan keahliannya, mereka tidak berhak mempelajari jurus-jurus tersebut. Meski Zhao Feng bisa datang ke sini dan membaca semuanya, ia hanya boleh meminjam 10 buku. Dengan mata kirinya, Zhao Feng segera membaca semua buku yang menarik perhatiannya. Hingga saat ini, semua jurus bela diri yang ia pelajari adalah jurus bela diri setengah murni.
Jurus yang ia dapatkan dari Bei Moi dan prajurit ketiga merupakan jurus bela diri setengah murni tingkat tinggi, khususnya teknik pemulihan pernapasan. Jurus itu hampir setara dengan jurus bela diri murni. Sepertinya saat ini aku tidak perlu tambahan jurus bela diri setengah murni lainnya. Zhao Feng menyimpulkan. Jika nanti ada masalah, ia bisa menggunakan jurus jari bintang. Jurus ini jika digabungkan dengan kuda-kuda membelah angin akan menghasilkan jurus yang sangat kuat. Jadi, ia tidak ingin menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari jurus menyerang yang baru. Zhao Feng lebih memilih untuk menggunakan waktunya melatih 4 jurus kuda-kuda angin yaitu, aliran kuda-kuda angin puyuh, kuda-kuda membelah angin dan kuda-kuda angin api. Saat ini Zhao Feng sudah hampir sepenuhnya bisa memahami jurus kuda-kuda membelah angin, ia mulai mempelajari kuda-kuda angin puyuh. Sejak ia mendapatkan jurus bela diri murni, ia merasa keempat jurus kuda-kuda angin ini bukanlah jurus biasa karena hanya 4 jurus tidak lengkap saja punya kekuatan yang sangat besar. Di dalam dimensi mata kirinya, Zhao Feng membuka kembali ingatan berbagai kejadian, termasuk keempat jurus itu dan jurus tapak angin misteriusnya. Ia menemukan bahwa kedua jurus itu saling melengkapi dan hampir sama. Ia lalu membaca beberapa jurus yang menarik perhatiannya dan menyalinnya ke dalam ingatannya untuk menambah wawasannya. Setelah itu ia pun menuju ke bagian buku sejarah dan geografi. Zhao Feng terlahir di keluarga cabang Zhao yang lemah sehingga ia tidak punya banyak pengetahuan tentang dunia luar. Pengetahuan sejarah dan geografinya sangat terbatas hanya di kawasan 13 negara awan langit. Hutan awan langit sangat luas, hutan ini terbentang di lebih dari 13 negara. Zhao Feng sedikit terkejut. Hanya dari namanya bisa diketahui bahwa 13 negara bergabung untuk menghadapi musuh-musuhnya. Musuh seperti apa yang membuat 13 negara bersatu? Zhao Feng segera membaca seluruh isi buku sejarah. Selama ribuan tahun, ke-13 negara telah terlibat di antara pertarungan dua negara adidaya, negara langit kaya dan negara darah besi. Kedua negara ini telah berperang selama ribuan tahun dan jika salah satunya menang, itu artinya kehancuran ke-13 negara tersebut. Zhao Feng terkejut saat menemukan fakta tersebut. Dulu, ia pikir kota bulu matahari merupakan kota yang sangat besar dan negara awan hanyalah impian belaka. Namun sekarang 13 negara, termasuk negara awan berusaha bertahan di bawah bayang-bayang dua negara adidaya. Jika keseimbangan kedua negara adidaya itu hilang, ke-13 negara awan langit pun akan hancur. Benua Utara. Zhao Feng membaca bahwa kedua negara adidaya itu hanyalah beberapa dari banyak negara di benua utara. Selama setengah hari Zhao Feng membaca semua informasi yang bisa ia dapatkan. Namun entah bagaimana ia merasa buku-buku yang ia baca hanyalah sebagian kecil dari sebuah gunung. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Pagi itu, Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Zhao Feng pergi ke rumah Nan Gongfan. Panglima Guanjun sebenarnya punya puluhan murid terluar, namun hanya ada sekitar 6 orang pesilat di usia yang hampir seumuran termasuk Nan Gongfan, Feng Hanyu, Zhao Feng, Zhao Yufei dan Zhao Yufei. Selain mereka juga ada seorang pemuda bernama Yang Qingshan yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang merupakan pesilat di level ke-8. Haha, saudara Nan Gongfan, apa kau tidak mau mengenalkan murid-murid baru ini padaku? Yang Qingshan berteriak dengan keras dan sepertinya terlihat begitu bersemangat. Nan Gongfan langsung merasa pusing mendengar suaranya saat ia memperkenalkan ketiganya kepada Yang Qingshan. Kenapa si bocah Bei Moi tidak ada di sini? Orang itu telah mempelajari jurus gelombang, aku harap ia menjadi gila. Hahaha, Yang Qingshan tertawa. Semua pesilat seumuran berkumpul di sana kecuali Bei Moi. Saat itu, mulut Yang Qingshan tidak berhenti berbicara. Nan Gongfan pun tidak berdaya menghadapinya, karena Yang Qingshan lebih kuat darinya. Dia sudah datang, seru Yang Qingshan. Seorang pemuda tanpa ekspresi melangkah masuk, itu adalah Bei Moi. Saudara Bei, akhirnya kau datang, Nan Gongfan bernapas lega. Bei Moi sekilas menatap yang lainnya lalu duduk dan mulai bermeditasi. Saat Zhao Feng dan kedua temannya kebingungan, Nan Gongfan dan Yang Qingshan terlihat biasa saja. Para murid itu mulai berdiskusi tentang jurus yang telah mereka pelajari dan kadangkala mereka juga saling menunjukkan keahliannya. Dalam diskusi itu, kebanyakan Nan Gongfan dan Yang Qingshan yang selalu berbicara, sedangkan 3 orang lainnya hanya sesekali memotong pembicaraan mereka. Sedangkan Bei Moi, ia terlihat seolah-olah seperti batang kayu, hanya duduk terdiam dan bermeditasi. Beberapa saat kemudian, para pemuda itu memutuskan untuk berlatih tanding.
Siapa yang ingin bermain-main denganku? Yang Qingshan berkata dengan antusias. Aku, Feng Hanyu melangkah keluar dan menghadapi Yang Qingshan dan Qingshan menekan level pelatihannya ke puncak level ke-7 agar setara dengan Feng Hanyu. Keduanya pun bertarung di sebuah lapangan kecil. Kuda-kuda menyerang gunung. Yang Qingshan langsung menggunakan jurus bela diri murni dan mendorong telapak tangannya yang menyebabkan riakan gelombang udara. Kuda-kuda ilusi surga. Feng Hanyu menggunakan jurus bela diri murninya yang belum sempurna dan tiba-tiba sosoknya pun terlihat seperti bulan, kasat mata dan sangat cepat, namun ia masih bisa terus ditekan oleh Yang Qingshan. Sekitar 20 jurus kemudian, Feng Hanyu sudah kelelahan dan ia menghadapi Yang Qingshan yang menekan pelatihannya agar sama dengannya. Setelah itu giliran Zhao Yufei dan berlatih tanding beberapa jurus dengan Yang Qingshan yang juga menekan pelatihannya agar setara dengan Zhao Yufei. Meskipun performa Zhao Yufei lebih bagus dari perkiraan, ia masih tetap kalah setelah 30 jurus kemudian. Garis bawah Yang Qingshan telah mempelajari banyak jurus bela diri setengah murni hingga ke tingkat tertinggi dan ia seperti juga punya bela diri murni yang sempurna. Garis bawah, Zhao Feng mengamatinya dengan seksama. Setelah Feng Hanyu dan Zhao Yufei kalah, kini giliran Zhao Feng. Garis bawah sekarang giliranku. Garis bawah Zhao Feng berdiri. Hehe, biar aku yang melawannya. Senyuman terlihat di wajah Nan Gongfan saat ia bertukar tempat dengan Yang Qingshan. Yang Qingshan sedikit penasaran, kenapa Nan Gongfan mau bertanding dengan Zhao Feng. Namun ia tidak menolak permintaan Nan Gongfan dan membiarkannya bertukar posisi. Zhao Feng tahu bahwa perkataannya telah menyinggung Nan Gongfan saat terakhir kali mereka bertemu ketika meninggalkan gedung spiritual bela diri. Saudara Zhao Feng, tenang saja. Aku telah menekan pelatihanku ke level 7, sama denganmu. Ujar Nan Gongfan dengan jujur. Garis bawah Sua, garis bawah. Zhao Feng tidak mempedulikan perkataannya dan ia tiba-tiba muncul di belakang Nan Gongfan. Kejadiannya sangat cepat dan tanpa suara. Cepat sekali, Zhao Yufei dan Feng Hanyu kaget. Zhao Feng telah menggunakan jurus bayangan kabut yang memiliki kelebihan di gerakan yang tanpa suara itu. Jari bintang. Zhao Feng lalu menggunakan jari bintang di puncak level keempat, yang mengeluarkan garis sinar berwarna biru. Bagus juga, Nan Gongfan tersenyum dan dengan santai mengayunkan lengan bajunya yang dengan mudah memotong serangan Zhao Feng. Begitu santainya, Zhao Feng terlihat serius, lawannya mungkin telah mempelajari jurus bela diri murni yang bisa dengan mudah menghancurkan serangan jari bintangnya. Setelah menangkis serangan Zhao Feng, Nan Gongfan lalu mendorong telapak tangannya dan mengirimkan lingkaran gelombang angin putih ke arah Zhao Feng. Zhao Feng bermaksud menghindarinya namun ia merasakan sebuah kekuatan menghentikan gerakannya. Di tengah lapangan, Nan Gongfan terlihat seolah-olah menghisap semua tanah, dedaunan dan ranting pohon di sekitarnya. Wah, jurus kekuatan hisapan dewa saudara Nan Gongfan sepertinya telah meningkat lagi. Yang Qingshan tertawa. Jari bintang 1 titik, bukannya mundur, Zhao Feng malah mendorong maju dengan memanfaatkan tenaga hisapan itu. Ia lalu menggunakan jurus mematikan dari jari bintangnya. Garis bawah tong, garis bawah. Kekuatannya memang sangat kuat, namun tidak ada efeknya buatku. Nan Gongfan tertawa sambil tetap berdiri tak bergeming di tempatnya dan mengayunkan tangannya. Garis bawah garis bawah. Lapisan gelombang angin berwarna putih kembali berputar di sekitar tubuh Nan Gongfan. Ketika serangan Zhao Feng hampir menyentuhnya, kekuatannya akan semakin menurun lalu menghilang. Saat Zhao Feng terlihat nyaris tenggelam dalam situasi yang berbahaya itu. Aliran kuda-kuda angin. Sosok Zhao Feng tiba-tiba seakan menyatu dengan lapisan gelombang angin berwarna putih itu. Jari bintang 1 titik. Serangan Zhao Feng seperti bergantung pada gelombang angin itu. Berandalan ini bisa memecahkan jurus bela diri murniku. Raut wajah Nan Gongfan akhirnya berubah. Latihan tanding, bagian 2. Penampilan Zhao Feng juga mengejutkan Feng Hanyu, Zhao Yufei dan Yang Qingshan. Anak ini tidak sesederhana yang terlihat. Ia bisa menyerang dalam jangkauan jarak tembak jurus kekuatan hisapan dewa milik Nan Gongfan. Yang Qingshan tertawa terbahak-bahak. Sosok Zhao Feng terlihat seperti angin dan melancarkan beberapa serangan sinar meteor. Aliran kuda-kuda angin membuat kecepatan dan serangannya meningkat tajam. Jurus Nan Gongfan itu menggunakan kekuatan tenaga dalam untuk mengontrol angin dan menciptakan angin puyuh. Namun Zhao Feng menggunakan aliran kuda-kuda angin untuk memecahkan gelombang kekuatannya dan menyebabkan Nan Gongfan menjadi tidak percaya diri. Mempunyai guru yang sama, Nan Gongfan sebenarnya ingin memberikan Zhao Feng sedikit pelajaran. Namun ia tak menyangka lawannya itu ternyata cukup menyulitkannya. Putaran angin puyuh.
Nan Gongfan meneriakkan nama jurusnya saat gelombang angin puyuh yang sebenarnya semakin bergerak menggila dan menyapu ke segala arah. Kekuatan gelombang angin ini bisa dengan mudah menghancurkan sebuah rumah hingga berkeping-keping. Jurus yang sangat mengerikan. Zhao Feng bisa merasakan kekuatan hebat menghantam dadanya dan gelombang angin merobek bajunya. Seperti inikah kekuatan jurus bela diri murni? Zhao Feng menyipitkan mata kirinya dan mencoba merasakan perubahan tenaga dalam di tubuh Nan Gongfan. Teknik dinding peraknya yang telah mencapai puncak level ke-6 membuatnya bisa tetap bertahan dari gelombang angin yang menghancurkan itu. Garis bawah garis bawah. Mata kiri Zhao Feng melihat pola dan kedalaman dari jurus Nan Gongfan dan merasa jurus itu serupa dengan jurus kuda-kuda angin puyuhnya. Ia lalu membuka kemampuan mata kirinya dan merekam semua gerakan lawannya. Garis bawah garis bawah. Dalam sekejap, semua gerakan Nan Gongfan yang menggunakan jurus putaran angin puyuh muncul dalam dimensi di mata kirinya. Di dalam dimensi tersebut semua gerakan bisa diputar berulang-ulang kali dengan sangat lambat dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Beberapa saat kemudian Zhao Feng tahu bahwa tenaga dalam yang digunakan jurus putaran angin puyuh sama dengan jurus kuda-kuda angin puyuhnya. Level kelima jari bintang. Zhao Feng bergerak searah dengan gerakan angin dan melepaskan tusukan jarinya yang mengeluarkan sinar hijau. Dalam sekejap mata, kerusakan yang diakibatkan oleh jurus ini pun meningkat pesat. Level kelima jari bintang. Feng Hanyu dan Zhao Yufei sangat terkejut. Jari bintang sangat terkenal di negara awan karena sangat susah untuk dipelajari dan punya resiko cacat tubuh yang sangat besar. Jurus ini punya total 7 level. Jika seseorang bisa mempelajarinya hingga ke level 4, mereka bisa menembakkan tenaga dalamnya di luar tubuh meskipun pelatihan mereka belum mencapai level ke-7 di jalur bela diri. Jika dipelajari hingga level kelima, serangannya akan terlihat seperti meteor, sangat cepat dan indah. Yang lebih menakutkan lagi adalah Zhao Feng bisa melihat kelemahan di jurus kekuatan hisapan dewa dan ia mentargetkan serangannya ke titik terlemah itu. Bagaimana ia bisa melakukannya? Ekspresi Nan Gongfan terlihat berubah saat ia menghancurkan lapisan gelombang anginnya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Lubang sedalam 3 meter pun terbentuk di tempat keduanya bertarung. Pada titik tertentu, pelatihan Nan Gongfan terlihat melampaui batasan level ke-7. Garis bawah garis bawah. Sosok Zhao Feng mendarat di tanah tanpa terluka sedikitpun. Karena teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level ke-6, ia bisa menahan semua serangan dari Nan Gongfan secara langsung jika lawannya itu menekan level pelatihannya di bawah level ke-8. Terima kasih, Zhao Feng tersenyum lalu kembali ke tempat duduknya. Saudara Zhao Feng, kita belum selesai bertarung. Nan Gongfan terlihat sedikit marah. Yang benar saja, Saudara Nan Gongfan. Kekuatan level pelatihanmu tadi telah melampaui pelatihan Zhao Feng. Sebagai seorang kakak, kau seharusnya tidak menggunakan level pelatihanmu yang lebih tinggi untuk melawannya, kan? Ujar Yang Qingshan mengutarakan pendapatnya. Bisa terlihat jika keduanya punya level pelatihan yang sama, Nan Gongfan tidak akan bisa mengalahkan Zhao Feng. Aku meremehkannya, lain kali aku ingin bertanding serius dengan saudara Zhao, ujar Nan Gongfan saat melangkah kembali ke tempat duduknya. Garis bawah bertanding dengan serius. Garis bawah. Zhao Feng merasa perkataan itu berarti jika lain kali mereka berlatih tanding lagi, Nan Gong mungkin akan menggunakan kekuatan pelatihannya di level ke-8. Di dalam sebuah ruangan, para murid itu tidak tahu bila latihan tanding mereka telah diamati. Saudara Ye, si Zhao Feng ini lebih bagus dari perkiraanku. Teknik dinding peraknya telah mencapai puncak level ke-6 dan jurus hebat seperti jari bintangnya juga telah mencapai level ke-5. Tidak hanya itu, ia juga sepertinya punya pengetahuan tentang jurus bela diri murni. Prajurit ketiga terlihat sedikit terkejut. Memangnya kau pikir siapa yang membawanya kemari? Ujar Ye Linyun dengan percaya diri. Keduanya telah melihat pertarungan antara Zhao Feng dan Nan Gongfan dan penampilan Zhao Feng ternyata lebih bagus dari perkiraan mereka. Bagus juga. Sepertinya aku telah salah menilai kali ini, sebuah suara terdengar di telinga keduanya. Ya, prajurit ketiga dan Ye Linyun spontan menganggukkan kepalanya. Ah, tunggu, tidak mungkin. Mereka berdua langsung melompat saking kagetnya dan berseru, Tuan Besar. Saat mereka berbalik, tidak ada seorang pun di sekitar mereka. Namun suara Panglima Guanjun benar-benar terdengar oleh telinga mereka berdua. Keduanya lalu menatap ke seluruh penjuru dan akhirnya mereka melihat Panglima Guanjun duduk bersila di sebuah pohon berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Auranya terlihat menyatu dengan pohon tersebut dan jika tidak diperhatikan dengan seksama, mungkin ia tidak akan terlihat.
Latihan tanding para murid itu tidak hanya diperhatikan oleh prajurit ketiga dan Ye Lingyun saja, Panglima Guanjun pun ikut memperhatikannya. Lagi pula istana Guanjun adalah wilayah kekuasaan sang Panglima. Jadi, setiap kejadian di dalam istana ini tidak akan luput dari perhatiannya, apalagi para pemuda itu adalah muridnya. Tuan Besar memperhatikan latihan tanding itu dengan serius, prajurit ketiga dan Ye Lingyun saling berpandangan dan sama-sama terkejut. Pandangan Panglima Guanjun lebih tertuju pada Bei Moi. Setiap muridnya memang bertanding dengan baik dan Zhao Feng sedikit memberikan kejutan buatnya. Namun tentu saja Panglima Guanjun lebih perhatian kepada murid utamanya, Bei Moi. Bei Moi, kita sudah lama tidak bertanding, ujar Yang Qingshan. Berdasarkan kekuatan, Yang Qingshan sedikit lebih kuat daripada Nan Gongfan dan ia berada persis di bawah Bei Moi. Zhao Feng dan yang lainnya juga memandanginya dengan penasaran. Bagi mereka, Bei Moi adalah seorang monster. Pertandingan 1 lawan 1, terlalu membosankan, Bei Moi berdiri dan tidak menolak tantangan tersebut. Maksudmu? Nan Gongfan dan Yang Qingshan mengernyitkan alisnya. Zhao Feng tahu apa yang diinginkan oleh Bei Moi. Kalian berlima bisa langsung menyerangku, suara Bei Moi terdengar tenang dan biasa saja. Garis bawah apa? Semuanya langsung menyerang. Garis bawah. Para pemuda itu terkejut. Di saat yang sama wajah Nan Gongfan dan Yang Qingshan terlihat marah. Kenapa? Kalian takut? Bei Moi melangkah perlahan di antara kelima orang itu. Baiklah, Feng Hanyu segera berjalan menuju lapangan pertandingan dan diikuti oleh Yang Qingshan dan Nan Gongfan yang langsung mengepung Bei Moi. Karena Zhao Feng, Zhao Yufei dan Feng Hanyu punya level pelatihan yang lebih rendah, mereka berdiri sedikit jauh dari Bei Moi. Suasananya terlihat begitu tegang. Bei Moi telah mencapai puncak level ke-8 sedangkan 2 orang berada di level ke-8 dan 3 orang lainnya di level ke-7. Garis bawah apa dia terlalu arogan, iya. Garis bawah pikir Zhao Feng. Saat ini prajurit ketiga dan Ye Lingyun menahan napasnya melihat pertandingan tersebut. Kekuatan hisapan dewa, Nan Gongfan memimpin penyerangan dan mengeluarkan tapak dengan lingkaran putih ke arah Bei Moi. Garis bawah garis bawah. Kekuatan hisapan yang mematikan langsung muncul di sekitar tubuh Bei Moi namun ia masih tetap tegak berdiri seperti batu seolah-olah kedua kakinya tertancap di tanah. Longsoran batu, seru Yang Qingshan saat ia melepaskan tapak tangan berkekuatan tinggi ke arah Bei Moi. Ia dan Nan Gongfan adalah penyerang utama sedangkan ketiga orang lainnya adalah penyerang pendukung. Jari bintang, ilusi bulan patah, tarian 1000 daun. Zhao Feng, Feng Hanyu dan Zhao Yufei menyerang dari sisi yang lainnya. Dari ketiganya, jurus Zhao Feng yang mampu mengancam pesilat di level ke-8, sedangkan serangan dua temannya itu hanya mampu sedikit menekan lawannya. Rentetan serangan pun langsung menuju ke arah Bei Moi. Bagus. Gelombang kehancuran. Bei Moi masih berdiri tegak dan membuka kedua lengannya dan gelombang kekuatan tenaga dalam pun langsung menyapu semua serangan di sekitarnya. Garis bawah kreaek, boom. Garis bawah. Serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan pun langsung hancur dan gelombang berikutnya melemparkan tubuh keduanya. Wah, Nan Gongfan pun langsung muntah darah sedangkan wajah Yang Qingshan langsung pucat pasi karena menderita luka dalam. Garis bawah bam, bam, bam. Garis bawah. Gelombang lainnya juga langsung menyapu serangan Zhao Yufei, Feng Hanyu dan Zhao Feng dan melemparkan 2 orang. Garis bawah sua, garis bawah garis bawah. Energi kekuatan yang tersisa menyebabkan lapisan debu berterbangan yang menghalangi pandangan. Gerombolan hewan buas. Garis bawah uhuk-uhuk. Garis bawah. Lapisan debu itu bahkan menyapu hingga ke wajah prajurit ketiga dan Ye Lingyun. Keduanya pun saling berpandangan dan terkejut. Kekuatan 6 orang pesilat hebat itu punya level yang sama dengan pesilat di level ke-9. Saat ini, sebuah senyuman terlihat di wajah Panglima Guanjun saat ia memandangi area yang berdebu itu. Di tengah lapisan debu yang berterbangan itu Bei Moi tetap berdiri tegak dengan kedua kakinya terbenam beberapa sentimeter ke dalam tanah. Semua benda di sekitarnya tersapu dan hancur berantakan. Di sekitarnya ada beberapa wajah pemuda yang pucat pasi yaitu Nan Gongfan dan Yang Qingshan yang terluka dalam. Di sisi lainnya, Feng Hanyu dan Zhao Yufei juga sedikit terluka. Hanya ada satu pengecualian. Di bagian terluar area berdebu itu, ada seseorang yang tetap berdiri tanpa terluka dengan ekspresi yang terlihat serius. Garis bawah kekuatannya lebih kuat dari kebanyakan pesilat di level ke-9. Garis bawah Zhao Feng menatap Bei Moi. Sejak ia memasuki wilayah utama klan keluarga Zhao lalu ibu kota provinsi, ia belum pernah bertemu pesilat jenius yang begitu berbakat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa bertanding melawannya.
Saat lapisan debu perlahan menghilang, akhirnya suasana di sekitarnya pun bisa terlihat. Beimoy tetap berdiri dengan tanpa ekspresi dan berkata dengan santai, tadi aku hanya menggunakan 60% kekuatanku. 60%. Para pemuda jenius lainnya ingin berkata sesuatu namun tidak ada yang berbicara. Apakah ini benar-benar kekuatannya yang sesungguhnya? Seringai muncul di wajah Feng Hanyu dan ia akhirnya paham mengapa Beimoy bisa menjadi satu-satunya murid utama Panglima Guanjun sedangkan ia dan yang lainnya hanya bisa menjadi murid terluarnya. Ia tadinya tidak sadar bahwa perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Hanya dalam waktu 1 bulan, kekuatan saudara Beimoy sudah hampir sama denganku, Ye Linyun mendesah. Di dalam gedung itu, beberapa pemuda terlihat bengong dengan mulut menganga namun tidak ada yang berkata apapun. Semuanya terdiam. Di sebuah pohon yang jauh, senyuman tersungging di wajah Panglima Guanjun. Sebentar lagi, akan tiba waktunya. Hei, saudara Beimoy, kau terlalu kuat, Yang Qingshan berkata tanpa daya dan terlihat rasa iri di mata Nan Gongfan. Hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang terlihat tenang karena mereka tahu perbedaan level pelatihan mereka terlalu jauh. Saudara Zhao Feng, Beimoy tiba-tiba berpaling menatap wajah Zhao Feng. Garis bawah Zhao Feng terdiam. Ada apa? Para pemuda menatapnya. Apa kau yang tadi menembakkan jurus jari tadi? Beimoy menatapnya dan mengayunkan lengan bajunya. Mata para pemuda menyipit dan akhirnya melihat ada lubang kecil di lengan baju Beimoy. Tentu saja cuma lengan bajunya saja, lengan Beimoy sama sekali tidak terluka. Bagaimana ia melakukannya? Meski demikian yang lainnya tetap terkejut. Ketika mereka sedang beradu serangan jurus, Beimoy menggunakan serangan dengan jarak tembak yang luas yang bisa mengurangi dampak serangan Nan Gongfan dan Yang Qingshan hingga hancur berantakan sebelum mereka bisa mendekat ke arahnya. Dalam pandangan keterkejutan pemuda lainnya, Zhao Feng hanya tersenyum simpul dan berkata, mungkin aku hanya sedang beruntung. Beruntung, rasa curiga muncul di mata Yang Qingshan. Hanya Zhao Feng yang tidak terluka. Tidak hanya itu, serangan jari bintangnya juga telah menusuk ke arah titik terlemah serangan Beimoy dan meninggalkan sebuah lubang kecil di sana. Jika hanya salah satu yang terjadi, mungkin itu adalah sebuah keberuntungan. Namun jika dua hal itu terjadi bersamaan, kemungkinan bahwa itu hanya keberuntungan sangatlah tipis. Prajurit ketiga dan Ye Linyun juga sedikit terkejut. Kejadian itu terlalu semrawut dan mereka tidak memperhatikan hal tersebut. Hanya Panglima Guanjun yang duduk di atas pohon yang bergumam, penglihatan yang luar biasa, dalam sekejap mata bisa melihat titik kelemahan Beimoy dan menyerang di tengah-tengah kesemrawutan itu. Satu-satunya orang yang tahu kejadian sebenarnya selain Zhao Feng dan Beimoy adalah Panglima Guanjun. Ia telah menganalisa kejadian tersebut dan sebelumnya ia juga tidak menyadari hal tersebut. Beruntung, Beimoy tidak menanyakan lebih lanjut soal itu, namun ia merasa sedikit terganggu. Ia ingin mengalahkan kelima murid jenius itu dalam satu kali serangan dengan hasil akhir yang sempurna. Namun hal itu tidak terjadi, malahan ia menerima sebuah lubang sebesar jari di lengan bajunya. Ini satu-satunya hal yang menodai serangannya. Sejak ia diangkat menjadi murid utama Panglima Guanjun, ia tidak pernah kalah dalam berbagai aspek dari pesilat seumurannya. Zhao Feng adalah orang pertama yang bisa melakukan hal seperti itu. Pertama ia dikalahkan olehnya dalam soal ingatan, dan sekarang, sebuah lubang di bajunya. Latihan tanding antar para murid itu pun berakhir. Panglima Guanjun, prajurit ketiga dan Ye Linyun pun telah pergi. Semua murid terluar telah mendapatkan tambahan pengetahuan dan mereka pun segera kembali ke rumah masing-masing untuk kembali berlatih. Dalam perjalanan pulang, gambar seluruh gerakan Beimoy kembali muncul dalam pikiran Zhao Feng. Terlalu kuat, Zhao Feng tidak bisa menemukan cara untuk bertanding langsung dengannya dan Beimoy tadi hanya menggunakan 60% kekuatannya. Zhao Feng membuka kemampuan mata kirinya dan menyadari level pelatihan Beimoy sudah sangat dekat dengan level ke-9. Kekuatan tenaga dalamnya pun bahkan lebih bagus daripada teknik pernapasan kembali miliknya. Setelah menganalisa pertandingan tadi, Zhao Feng bisa memastikan bahwa Beimoy telah mempelajari setidaknya 3 atau 4 jurus bela diri murni. Selain itu, jurus gelombangnya juga lebih kuat dari kebanyakan jurus bela diri murni dan hal itu membuat Zhao Feng menyadari perbedaan antar jurus bela diri murni. Beberapa saat kemudian ia menampilkan kembali beberapa isi buku yang telah ia hafalkan di perpustakaan. Jurus bela diri murni terbagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi dan tingkat puncak. Jurus yang aku lihat di gedung perbendaharaan pasti jurus bela diri murni tingkat rendah. Di dalam pikiran Zhao Feng, ada banyak pengetahuan yang tersimpan. 2 hari yang lalu,
Ia telah menyalin pengetahuan yang banyak itu ke dalam ingatannya dan kebanyakan belum pernah ia pelajari. Kembali ke rumahnya, Zhao Feng mulai mencoba mendapatkan beberapa petunjuk dari latihan tanding hari ini. Intisari dari jurus aliran kuda-kuda angin telah berhasil ia dapatkan. Selain itu ia mendapatkan beberapa petunjuk lainnya untuk jurus kuda-kuda angin puyuh. Garis bawah Hu, garis bawah. Zhao Feng menyalurkan teknik pernapasan kembali dan di sekitarnya pun muncul suara desiran angin. Jari bintang, Zhao Feng menusukkan jarinya dan jarinya pun menyebabkan angin di sekitarnya mengikuti arah gerakan jarinya. Garis bawah seperti ini, aliran kuda-kuda angin membantu kecepatan jurus lainnya sedangkan kuda-kuda angin puyuh membantu serangan jurus dan menciptakan jarak tembak yang lebih luas. Garis bawah, Zhao Feng akhirnya memahami petunjuknya. Keempat jurus kuda-kuda itu adalah aliran kuda-kuda angin puyuh, kuda-kuda membelah angin, dan kuda-kuda angin api di mana setiap kuda-kudanya mempunyai kedalaman dan kekuatan yang sangat besar. Hingga saat ini, Zhao Feng telah mempelajari 50 hingga 60% dari kekuatan kuda-kuda angin puyuh. Jika petunjuk yang ia dapatkan itu benar, maka kuda-kuda angin api dan kuda-kuda membelah angin adalah jurus untuk menyerang. Selama beberapa hari berikutnya Zhao Feng tetap berada di ruangannya untuk berlatih. Garis bawah di suatu hari. Garis bawah, Zhao Feng membuka kedua matanya. Tuan Muda Zhao, Tuan Ye Linyun memberitahukan bahwa kau harus menemuinya. Ada pertemuan penting, seorang pelayan memberitahukan informasi itu. Biasanya pelayan tidak akan mengganggunya kecuali hal tersebut sangat penting. Zhao Feng pun melangkah keluar dari ruangannya dan menanyakan arah ke tempat pertemuan itu. Tempat berkumpul mereka berada di Batalion Penjaga Langit. Beberapa saat kemudian Zhao Feng tiba di tengah lapangan. Saat ia sampai, sudah ada banyak orang di sana dan dua orang yang duduk di kursi utama adalah prajurit ketiga dan Ye Linyun. Yang lainnya adalah murid terluar Panglima Guanjun dan 10 penjaga langit yang baru. Garis bawah kapan semua orang sampai di sini? Garis bawah, Tuan prajurit ketiga, apa yang telah terjadi? Tanya seorang pemuda. Prajurit ketiga menjawab, misi kali ini ada hubungannya dengan misi menghabisi para penjahat sebelumnya. Misi menghabisi para penjahat. Zhao Feng sedikit terkejut, bukankah mereka telah membunuh semua penjahatnya? Pemuda lainnya yang ada di sini sedikit penasaran. Zhao Feng lalu berpikir, garis bawah jika ini hanyalah misi menghabisi para penjahat lainnya, kenapa Bei Moi si murid utama ada di sini? Garis bawah. Situasinya seperti ini. Setelah kita meninggalkan wilayah para penjahat, ada segerombolan hewan buas mematikan tingkat rendah dan beberapa hewan buas tingkat tinggi yang telah menghancurkan beberapa desa. Gerombolan hewan buas ini juga mulai mengancam perbatasan ibu kota provinsi, ujar Ye Linyun dengan serius. Hewan buas mematikan tingkat tinggi. Hati para pemuda itu bergetar. Banyak isu beredar soal hewan buas mematikan tingkat tinggi itu. Zhao Feng sendiri pernah berhadapan dengan harimau bersayap dan bergigi pedang yang sangat kuat. Satu saja hewan buas ini bisa menghancurkan sebuah desa dan mengancam beberapa kota kecil lainnya. Ibu kota provinsi Guanjun telah mengirimkan pasukannya, namun itu masih belum cukup. Gerombolan hewan buas kali ini adalah kesempatan untuk kalian. Panglima Guanjun telah memberikan perintah agar kalian semua mempertahankan ibu kota provinsi ini. Ujar prajurit ketiga. Mempertahankan. Semua pemuda itu menghela napas. Hanya melalui pertempuranlah potensi kalian akan semakin berkembang. Zhao Feng pun terlihat bersemangat. Saat mereka tengah berdiskusi, terdengar suara jeritan di dalam ibu kota provinsi Guanjun. Garis bawah roar garis bawah. Situasinya seperti apa? Apakah gerombolan hewan buas itu telah sampai di dalam ibu kota provinsi Guanjun? Zhao Feng terkejut. Ia membuka kemampuan mata kirinya dan melihat ada seekor burung emas raksasa terbang di langit. Aura yang dipancarkannya lebih kuat dari si harimau bersayap dan bergigi pedang. Langkah kaki mereka langsung terhenti. Mereka langsung terlihat putus harapan ketika melihat kepala penjaga memberikan salam hormat kepada Zhao Feng. Istana Guanjun. Kota metropolitan ini mengontrol 12 kota lainnya dan pemuda yang dipanggil Tuan Muda itu pasti ada hubungannya dengan orang itu. Memikirkan hal tersebut, keringat dingin mengucur di dahi kedua ahli bela diri itu. Jika mereka tadi salah langkah, mereka pasti akan celaka. Oke, para pendengar jenius. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sehat selalu ya. Wassalamualaikum.